selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Luar biasa sekali ya malam hari ini kita bisa berkumpul di acara Core Producer Meeting ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya salam kenal, saya Indah Agustina. Saat ini posisi saya ada di Blora, Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Malam hari ini saya diberi kesempatan untuk memandu acara Core Producer Meeting malam hari ini. Nah, acara malam hari ini dihadiri dari Bapak Ibu yang berada di Sabang sampai Merauke dan berada di luar negeri. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu dalam kondisi yang baik-baik saja ya, dalam kondisi yang sehat. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu beraktivitas, pastikan Bapak Ibu mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Mari kita bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, luar biasa sekali ya. Saya ucapkan selamat datang di acara Core Producer Meeting malam hari ini. Acara pada malam hari ini dihadiri oleh orang-orang inti yang ingin lebih berkembang lagi bisnisnya, yang akan mendapatkan ilmu dan edukasi tentang bisnis ini. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, agar bisnis Bapak Ibu lebih berkembang lagi, malam hari ini sudah dipersiapkan ya pembicara-pembicara yang sangat luar biasa, beliau yang telah membuktikan keberhasilannya lewat usaha ini Bapak Ibu. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu menyimak acara malam hari ini dari awal sampai selesai. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, acara yang pertama akan dibawakan oleh seorang yang sangat luar biasa. Beliau berada di Kota Garut, latar belakang beliau adalah seorang mahasiswa. Nah, dari usaha ini beliau telah mendapatkan free laptop dan training, DHO Korea, free trip Cina, DHO Prancis, Glory Trip Eropa, cash reward 8.000 US dollar, dan cash reward 10.000 US dollar. Baik, Bapak Ibu, waktu dan tempat kami serahkan kepada God Lion Bapak Miza Nugraha. Baik. Baik, halo Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miza Nugraha. Latar belakang saya sebagai seorang mahasiswa, Bapak Ibu semua. Saat awal menjalankan bisnis ini, mahasiswa yang tidak mempunyai latar belakang bisnis atau marketing sebelumnya, tidak mengerti apa soal bisnis ini sebelumnya, Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah, sekarang di 4,5 tahun saya jalani bisnis ini, ketika saya sebagai seorang God Lion, Bapak Ibu semua. Ya, saya yakin Anda hari ini yang hadir pada CP Meeting online hari ini, dari manapun Anda berada, saya doakan Anda semoga sehat, Bapak Ibu semua, di kondisi pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan, ya. Tapi kabar baiknya, walaupun bisnis sekarang banyak di bisnis konvensional, Bapak Ibu saya banyak bisnis di luar sana yang grafiknya turun karena COVID seperti ini dan perlu waktu lama untuk beradaptasi. Tapi di bisnis ini mungkin ya saya pun merasa di awal-awal harus beradaptasi, tapi alhamdulillah 2 bulan 3 bulan dalam masa pandemi bisa menyesuaikan kembali, Bapak Ibu semua bisa beradaptasi, bahkan grafiknya cenderung naik, Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu semua, hari ini saya ingin sedikit sharing Bapak Ibu semua tentang perjalanan bisnis warna saya menjalankan bisnis ini. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya sharing untuk semoga dari sharing saya hari ini bisa bermanfaat untuk kelangsungan kebesaran bisnis Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya berbicara kepada seorang CP. Minimal syarat masuk ke Core Producer Meeting hari ini adalah CP. Sangat bangga sekali saya dipercayai sebagai salah satu pengisi di acara Core Producer Meeting oleh support system kita One Vision. Saya sangat bangga, sangat jujur grogi berbicara pada orang distributor yang ber-PBO CP. Karena apa? Karena CP itu sangat luar biasa. CP itu awal yang sangat bagus untuk
bisa berhasil Bapak Ibu semua. Untuk bisa berhasil di bisnis ini, CP adalah kunci Bapak Ibu semua. Ya, tidak ada orang-orang yang leader-leader di bisnis ini yang bisa berhasil tanpa paham betul makna seorang distributor CP Bapak Ibu semua. Ya, untuk Anda sekali lagi selamat telah menjadi seorang core producer. Tapi Bapak Ibu semua jangan terlalu senang, jangan terlalu bergembira. Ya, hari ini Anda setelah lolos menjadi seorang CP, tapi apa kabar bulan berikutnya Bapak Ibu semua? Hari ini kita sudah masuk ke bulan Februari, awal bulan Februari di kalender buku Tiens Bapak Ibu semua. Ya. Jadi apa Anda lagi? Kenapa seperti itu? Karena jangan terlalu banyak euforia, banyak CP itu saya menghargai sekali Anda menjadi seorang CP, tapi berikutnya jadi seorang apa Bapak Ibu semua? Ya. Tentunya hari ini adalah saat yang cocok kita belajar di CPML ini. Nanti ada seorang sosok luar biasa, leader yang lebih sukses lagi, Bapak Rizky Kanata. Anda akan banyak belajar juga. Setelah CPM ini Anda harus konsultasi, dan begitu pun di sharing kali ini di CPML ini, jika ada sesuatu yang harus dipertanyakan kurang dimengerti atau ada hal-hal yang mau Anda pakai, Anda harus konsultasi dulu pada upline Anda Bapak Ibu semua. Ya. Ingat, selamat untuk Anda ICP. Hati-hati, jangan terlalu senang. Karena apa? Karena banyak orang yang sudah CP tapi bulan-bulan berikutnya masih jadi seorang CP. Bulan berikutnya masih jadi seorang CP. Bulan berikutnya masih jadi seorang CP. Itu hal yang kurang bagus menurut saya. Ya, karena apa ya? Karena bisnis harus bertumbuh. Ya, karena sesungguhnya menjadi CP itu mudah Bapak Ibu semua. Ya, di awal mungkin terasa sulit, tapi berikutnya akan lebih mudah lagi. Untuk Anda yang sudah CP dalam bulan ini, bagaimana caranya di bulan depan atau di bulan Februari ini bisa menjadi CP dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, dalam waktu yang lebih cepat dan bisa ada waktu untuk menduplikasi pada grup-grup Anda. Kenapa Bapak Ibu semua? Karena luar biasanya jika Anda menduplikasikan core producer ini, Bapak Ibu semua, potensi penghasilan, potensi kekuatan bisnis Anda sangat luar biasa. Hanya hal sederhana jadi seorang CP. Nah, seorang CP adalah salah satu orang yang presentasi 8 kali dalam 1 bulan, Bapak Ibu semua. Ya, minimal. Itu syarat minimal. Kehidupan bisnis Anda dikatakan bergerak jika Anda melakukan presentasi minimal dalam 8 kali. Bapak Ibu. Hal yang sangat mudah tentunya. Omset CCC Anda 650 cc, CNCC 3000 cc. Itu sangat mudah sekali dicapai dalam waktu sebulan. Otomatis di bulan depan Anda harus bisa mencapai dalam 1 minggu atau 2 minggu. Konsultasian lagi pada apliknya, tapi saya mau perlihatkan potensinya Bapak Ibu. Jika Anda menduplikasikan CP ini kepada 10 orang, berarti ada 80 orang baru yang dipresentasi Bapak Ibu dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ada pergerakan yang cukup besar, 80 orang yang dipresentasi, tim Anda melakukan hal-hal sederhana tapi efeknya sangat besar. Mungkin di 10 orang ini Anda bisa mendapatkan omset bonus sekitar 1,5 juta Bapak Ibu semua. Ya. Dan bahkan lebih menurut saya. Tapi jangan lihat dia 10 orangnya, karena seorang CP adalah seorang yang tugas berikutnya adalah harus bisa menduplikasikan lagi. Nah, saat CP Anda bisa terduplikasi di angka 50 orang, nah ini mulai terasa sangat besar juga bonus yang akan Anda miliki Bapak Ibu semua. Potensi penghasilan minimal di 7.500.000 Bapak Ibu semua. Omset total Anda mencapai 150 juta. Mungkin omsetnya terlihat sangat besar. Ya, 350 juta, 180 juta mungkin besar, tapi cara pengerjaannya, bonusnya besar. Jadi minimal di 7.500.000, tapi cara pengerjaannya sangat sederhana sekali. Anda hanya perlu mengajarkan, menceritakan pengalaman Anda agar diduplikasi oleh dosen Anda untuk ini seorang CP. Itu luar biasa sekali. Ini yang membuat saya sangat yakin sekali, saya jatuh cinta sekali pada bisnis ini. Karena apa? Karena cara kerjanya sederhana, Bapak Ibu. Anda hanya perlu menceritakan pengalaman perjuangan Anda saat Anda mencapai CP, lalu duplikasi barang-barang, tunjukkan jalan Anda pada jalan yang Anda lalui pada grup Anda. Dan biasanya grup kita semua jalannya akan lebih cepat daripada kita biasanya Bapak Ibu. Karena apa? Mereka belajar dari pengalaman kita. Gagalnya Anda dalam mengejar CP. Mungkin ada yang pertama kali ikut CPM hari ini, di bulan lalu Anda tidak lolos, dan bulan ini bisa lolos. Itu luar biasa. Anda harus bisa pelajari, ya Bapak Ibu semua. Dan luar biasanya jika CP itu terus berkembang, bisa sampai menyentuh ke 1.000 orang CP,
100 orang CP, bonus Anda udah puluhan juta Bapak Ibu semua. Untuk mendapatkan bonus puluhan juta ini Anda hanya perlu konsisten menjadi seorang CP dan menduplikasi. Dan nanti saya yakin PBO Anda akan berubah. Jadi setelah CP Anda menjadi seorang royal, setelah royal Anda akan menjadi seorang crown Bapak Ibu. Ada ambassador, ada majesty. Banyak sekali hal yang harus Anda capai. Tapi uniknya Anda hanya perlu memulai dengan cara yang sederhana Bapak Ibu semua. Anda mau mendapatkan bonus belasan dan puluhan juta? Saya yakin tentunya Anda mau. Walaupun mungkin proses di awal ada hal yang sulit segala macam, tapi layak diperjuangkan Bapak Ibu semua. Saya yakin kita semua akan mencapai bonus belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta Bapak Ibu semua. Caranya hanya sederhana. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum saya lanjut kemana-mana, saya ada sebuah cerita. Cerita dari ilustrasinya tukang kapal Bapak Ibu. Ada seorang pemilik kapal besar sekali, dan kapalnya rusak Bapak Ibu semua. Baling-balingnya tidak bisa berputar, mesinnya tidak bisa nyala. Pada hari itu si pemilik kapal mencari teknisi, mencari tukang kapal. Cari-cari, akhirnya ketemu seorang yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang teknisi kapal, mesin-mesin kapal. Akhirnya si pemilik menunggu halo. Ya, maaf ada gangguan Bapak Ibu semua. Bismillah, yang sudah lanjut kembali. Balik lagi tadi, si pemilik kapal mencari teknisi kapal. Ketemulah seorang teknisi kapal yang sangat berpengalaman. Alhasil, setelah ditelepon, setelah teknisi kapal, si pemiliknya menunggu teknisi kapal itu datang. Waktunya cukup lama karena teknisi ini waktunya cukup padat Bapak Ibu semua. Hasil 1-2 hari dia menunggu, teknisi baru datang. Si pemilik kapal marah-marah. Kenapa kok baru 2 hari baru datang? Padahal saya bisa bayar besar segala macam. Si teknisi hanya tersenyum saja, seorang yang profesional yang tersenyum. Dia hanya bilang kapal yang dia perbaiki tidak hanya satu, karena dia sudah berpuluh-puluh tahun di dunia perkapalan. Akhirnya saya cerita, dia masuk ke ruangan mesin, si kapal melihat-lihat, si pemilik hanya aneh, bertanya-tanya kapan orang ini akan diperbaiki kapalnya. Dia melihat-lihat, keliling-keliling, 1 jam, 2 jam, hanya habis dengan berkeliling-keliling. Si pemilik mulai menanyakan, Pak, sebenarnya bisa benerin kapal ini apa enggak? Si teknisi hanya tersenyum, dan akhirnya dia mengambil sebuah palu, dia hanya membenarkan beberapa baut, beberapa komponen-komponen yang longgar, dan akhirnya dia bilang kapalnya siap dinyalakan. Dan ternyata kapalnya betul-betul nyala Bapak Ibu semua. Si pemiliknya marah. Kalau cuma gini doang, ngapain saya harus bayar mahal-mahal Anda? Karena kalau hanya seperti ini, saya juga bisa, kata si pemilik kapal. Dia marah-marah segala macam, tapi si teknisnya bilang, yang mahal adalah bukan caranya, tapi bisa menemukan cara yang terbaik Bapak Ibu semua. Yang mahal adalah bukan waktu dia menyelesaikan bisnisnya dengan membetulkan kapalnya dengan cepat, tapi yang mahal adalah saat dia berpuluh-puluh tahun belajar, berpuluh-puluh tahun membenarkan kapalnya, pengalamannya, itu yang mahal Bapak Ibu semua. Kadar itu yang saya ceritakan hari ini, nanti bahkan ada Pak Rizky yang sharing Bapak Ibu semua, mungkin hal-hal sederhana terlihatnya Bapak Ibu semua. Tapi yang mahal apa? Yang mahal adalah kita berhasil dengan cara yang sederhana itu. Dan bisa berhasil, bisa berada di posisi sekarang, karena dengan melakukan hal sederhana itu konsisten Bapak Ibu semua. Justru yang kadang
cara yang paling benar, paling terbaik adalah hanya perlu menjadi seorang konsisten, tekun Bapak Ibu semua. Ya, saya berbicara sebagai dengan pengalaman kami. Nanti kan kita akan sebentar saya beresin dulu apa. Nah, yang mahal adalah pengalaman kita yang sudah kita lakukan untuk berjuang di bisnis ini. Kita berhasil dengan cara-cara yang sederhana, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, nanti ada Pak Rizky, ada saya akan sharing juga untuk menjelaskan warna. Saya menjelaskan di sini apa-apa seperti apa saja yang akan yang telah kita lakukan, Bapak Ibu semua. Ini itu hal-hal sederhana. Yang maksudnya hal-hal sederhana itu apa? Anda sekarang para CP Anda tinggal lihat kembali cara Anda menjadi CP itu apa. Kalau diingat-ingat, ada syaratnya ada 6, betul? Salah satunya menjadi seorang membership silver minimal, Bapak Ibu semua. Presentasi minimal di 8 kali. Presentasi 8 kali per bulan, Bapak Ibu semua. Itu bukan kebetulan ada syaratnya, tapi syaratnya itu dibuat oleh siapa? Oleh orang yang lebih dulu sukses, Bapak Ibu semua, di bisnisnya. Dia mempetakan tahapan awal untuk bisnisnya berjalan harus seperti apa, untuk bisnisnya maju harus seperti apa. Ada omset minimal jadi seorang CP, Bapak Ibu semua. Itu bukan sebuah kebetulan, itu hasil pemikiran para pendahulu kita, Bapak Ibu semua. Orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu. Orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu, orang-orang yang sudah sukses dan lebih dari kita tentunya. Nah, kenapa hal sederhana ini harus diperhatikan, Bapak Ibu? Karena kita menjalani sebuah bisnis network marketing, Bapak Ibu. Bisnis network marketing ini sangat luar biasa, punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh bisnis-bisnis lainnya, Bapak Ibu semua. Yaitu sebuah sistem, Bapak Ibu semua. Sebentar, Bapak Ibu semua, saya coba perbaiki ini koneksi Zoom slide yang satu lagi. Ini maaf ada sedikit gangguan lagi, Bapak Ibu semua. Cara-cara itu ada presentasi, ada 7 langkah, ada 7 langkah, 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Saya hari ini akan menjelaskan lebih fokus ke 7 kebiasaan, Bapak Ibu semua. Karena yang saya percaya, sukses itu bukan tentang siapa yang paling pintar, bukan tentang siapa yang paling hebat, Bapak Ibu semua. Tapi sukses itu adalah hasil atau akumulasi dari ketekunan, kerja keras, Bapak Ibu, konsistensi, dan akhirnya ketiga hal itu menjadi sebuah karakter, lalu akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Kesuksesan itu bukan hanya tentang cara, tapi tentang bagaimana kita memiliki karakter yang kuat, karakter yang mau berjuang lebih baik untuk kedepannya. Nah, saat Anda di posisi itu, saat Anda sudah memiliki karakter orang sukses, yaitu apa saja? Orang sukses adalah orang-orang yang mau belajar. Hari ini kita belajar bersama, mungkin walaupun ada sedikit kendala, semoga yakin Anda orang-orang yang siap merendahkan egonya, merendahkan dirinya untuk sama-sama belajar, dan nanti akan ada leader yang lebih hebat, ya, belajar sama orang-orang yang mau belajar. Yang kedua, bukan hanya mau belajar, tapi orang-orang sukses adalah orang yang berhasil mengolah pengetahuan yang dia dapatkan, informasi yang dia dapatkan menjadi sebuah pengetahuan, Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang-orang atau orang-orang di luar sana, dia belajar, dia ikut kelas, ikut seminar, ikut training, tapi informasinya hanya sudah menjadi informasi, tidak diolah, tidak diingat menjadi sebuah pengetahuan, Bapak Ibu. Jika Anda ingin jadi seorang sukses, Anda harus mau belajar dan harus bisa menyerap informasi ke dalam yang Anda dengarkan, yang Anda lihat menjadi sebuah pengetahuan.
Jadi sebuah pengetahuan Bapak Ibu semua. Nah, jadi sebuah pengetahuan. Nah, saat informasi sudah menjadi pengetahuan, itu akan menjadi sebuah data yang bisa mempengaruhi Anda, yang bisa membantu Anda dalam berproses di lapangan, Bapak Ibu semua. Jadi belajar saja tidak cukup, tapi harus bisa mengingat, harus mencerap jadi sebuah pengetahuan, Bapak Ibu semua. Nah, hal yang saya sharingkan seperti ini mungkin hal sederhana tapi berefek besar. Karena yang jika tadi saya sampaikan juga potensi-potensi penghasilan Anda jika Anda memulai dari seorang CP dan siap naik level ke yang lebih tinggi lagi, potensi penghasilan Anda bisa sampai belasan juta, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Mungkin hari ini terlihat, sepertinya terlalu besar bonusnya, puluhan juta, ratusan juta, mungkin terlalu besar. Tenang Bapak Ibu semua, karena ini adalah apa yang akan kita dapatkan nanti. Bukan langsung hari ini ya. Anda jadi seorang CP menduplikasinya tidak akan langsung tiba-tiba meledak langsung, tidak. Bapak Ibu semua. Ini untuk pemikiran jangka panjang jika kita melakukan menduplikasi CP ini cara yang sederhana dengan konsisten dan dengan masa yang masif Bapak Ibu semua. Mungkin jika Anda masih ngeblank nih, wah bonus belasan juta mungkin nggak ya, bonus puluhan juta mungkin nggak ya. Tenang Bapak Ibu semua. Karena yang paling penting adalah hari ini Anda punya visi dulu, jadi dari seorang CP punya visi dulu jika Anda menduplikasikan hal yang sederhana yang mudah ini, Anda bisa mendapatkan bonus belasan bahkan puluhan juta. Itu dulu yang paling penting. Anda punya pemikiran, punya visi untuk bisa sampai di titik itu Bapak Ibu semua. Karena apa? Ada satu quotes favorit saya. Jika Anda ingin tahu pemikiran Anda 5 tahun yang lalu, Anda lihatlah kehidupan Anda sekarang. Tapi jika Anda ingin tahu kehidupan Anda 5 tahun ke depan, Anda lihat pemikiran cara berpikir kita hari ini, Bapak Ibu semua. Jadi kenapa saya perlihatkan CP ini bisa bonus belasan juta, puluhan juta, ratusan juta? Karena saya ingin kita semua berpikir bahwa di masa depan kita akan mendapatkan bonus puluhan dan ratusan juta, Bapak Ibu semua. Walaupun Anda sekarang menjadi seorang CP, saya ingin bareng-bareng yuk berpikir sama-sama Anda bisa menjadi pemilik bonus, disebutnya mempunyai bonus puluhan dan ratusan juta, Bapak Ibu semua. Setuju? Nah, tadi yang kita sharingkan ini adalah pengalaman di lapangan, mungkin hal sederhana yang semoga menjadi pengingat untuk kita semua, Bapak Ibu semua. Nah, kebanyakan orang saat mencapai CP ini, untuk lanjut ke Royal, dia bingung, kok saya banyak yang mempertanyakan kepada upline-nya, Pak, kenapa saya harus Royal, kenapa saya harus terang, kenapa saya harus ikut pertemuan, harus konsultasi, segala macam. Banyak orang yang mempertanyakan sistem, Bapak Ibu semua. Karena mungkin mindset-nya masih bisnis konvensional, Bapak Ibu. Bisnis konvensional adalah bisnis yang jujur, mungkin berjalan tanpa sistem. Untuk mendapatkan caranya harus trial error, harus kreatif, harus mencari jalannya sendiri, Bapak Ibu. Menjadi pengusaha adalah memang harus menjadi seorang yang kreatif. Di bisnis ini pun kita harus kreatif, kita harus berinovasi. Tapi karena ini bisnis network marketing ada aturannya, Bapak Ibu semua. Jika Anda ingin sukses seperti orang-orang yang sudah lebih dahulu sukses, di sini kita sudah siapkan petanya untuk Anda lebih mudah, untuk Anda tidak trial error. Anda tinggal ikuti jalannya, Anda tinggal ikuti jalan-jalan yang sudah dilalui oleh pendahulu kita yang sudah lebih dulu berhasil, Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang yang masuk jalankan di sini network marketing di sisi ini, tapi banyak orang yang pikirannya masih konvensional. Memang perlu inovasi, memang perlu kreatif, tapi jangan kanan kiri, jangan terlalu liar, Bapak Ibu semua. Contohnya mungkin dia tidak mau pertemuan, tidak mau network misalkan, banyak terlalu pilih-pilih soal cara, soal sistemnya, Bapak Ibu. Terlalu sistem ini ada untuk dijalankan semua distributor, bukan untuk dipilih-pilih. Jika Anda ingin berhasil, Anda jangan pilih-pilih soal sistem ini dari 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Jangan dipilih, Anda harus jalankan semua. Bukan hanya pilih-pilih soal sistem urut cara sukses di sini, tapi ada juga orang yang mungkin sedikit keluar aturan, mungkin menjual karena bisnis ini barangnya jelas, produknya jelas, otomatis yang dijual adalah produk yang sangat luar biasa. Tapi ada orang mungkin kita jalankan di sini yang pikirannya terlalu liar, akhirnya menjual produk ini di bawah harga, Bapak Ibu semua, atau di repackaging, Bapak Ibu semua. Itu adalah hal-hal yang kurang baik untuk kelangsungan di kita semua, Bapak Ibu. Yang seperti itu harus dihindari.
Karena di sini jelas punya sistem, Anda tinggal kerjakan secara sederhana, tidak perlu aneh-aneh Bapak Ibu semua. Karena yang berhasil hari ini, yang sudah berhasil seperti Pak Rizky akan berbicara, mereka adalah orang-orang yang jalan di sini dengan sederhana, tidak neko-neko, akhirnya bisnisnya cepat dan lancar dan kuat Bapak Ibu semua. Nah kita lanjut. Nah Bapak Ibu, kenapa sih harus bangun sebuah sistem di bisnis ini? Kenapa harus ikutin sistemnya, harus ikutin langkah-langkah yang sudah leader-leader yang terdahulu, yang sudah sukses? Kenapa? Simpel gini, Anda boleh berusaha mencari jalannya masing-masing, boleh Bapak Ibu. Tapi grup Anda belum tentu bisa mencari jalannya sendiri. Bapak Ibu semua. Cara sistem ini sudah ada karena para pendahulu support sistem kita sudah tahu polanya untuk menjadi sukses itu seperti apa. Kalau Anda menolak untuk tidak menjalankan sistemnya, berarti Anda ingin berhasil dengan cara Anda sendiri. Bisa saja, bisa. Tapi masalahnya, apa kabar dengan grup kita yang di belakang? Apakah dia punya pemikiran yang sama? Apakah punya pengototan yang sama untuk mencari jalannya sendiri? Tentu sulit. Dan biasanya kalau kita mencari cara di luar sistem untuk suksesnya Bapak Ibu semua, biasanya terduplikasi. Nanti grup kita yang kita pimpin ingin berhasil dengan cara yang di luar sistem. Nanti bakal aneh-aneh, bakal hancur Bapak Ibu semua. Makanya saya tampilkan di sini ada ilustrasi, ada batu bata dan batu kali. Ibaratnya kita ingin membangun sebuah batu susun, Bapak Ibu semua ingin menyusun sebuah batu untuk menjadi sebuah tembok Bapak Ibu. Hanya batu disusun-susun itu akan menjadi sebuah dinding. Kita lihat ada gambar batu kali. Batu kali bisa kita susun, bisa. Tapi karena bentuknya tidak seragam, mungkin baru susunan kelima sudah jatuh. Mungkin baru susunan ke-6 sudah jatuh. Bahkan baru susunan ke-3 sudah jatuh. Nah, itu adalah ilustrasi jika Anda menjalankan ini tanpa sistem. Bisa, naik bisa. Tapi mungkin tidak lama, tapi mungkin tidak kuat. Karena apa? Karena bentuknya tidak seragam. Saya lihat yang dinding yang disusun, batu bata yang disusun seperti dinding ini akan lebih kuat. Karena apa? Karena bentuknya seragam, persegi semua. Karakternya memang beda-beda. Tapi cara yang dijalankan sama semua Bapak Ibu semua. Bisnis ini adalah bisnis multi level, ini adalah bisnis manusia. Bisnis yang bisa menaikkan kapasitas seorang, memperbaiki karakter seseorang. Tentu ada sekolahnya, tentu ada aturannya. Kenapa kok orang yang latar belakangnya berbeda bisa sukses? Misalnya orang yang latar belakangnya tidak sekolah bisa berhasil. Orang yang latar belakangnya S1, S2, S3 bisa berhasil juga. Kenapa kok latar belakangnya berbeda tapi hasilnya bisa sama? Karena ada sistem. Saat seorang masuk ke sistem, cetakannya akan sama. Kami seperti batu bata itu semua, kotak-kotak seperti itu. Saat disusun luar biasa, akan bisa lebih tinggi dan lebih kuat Bapak Ibu. Tapi bayangkan jika grup kita tidak ekosistem, akan acak-acakan, bentuknya akan tidak seragam Bapak Ibu semua. Ada yang runcing, ada yang lancip, ada yang lonjong. Nah, itu pentingnya pentingnya sistem ini. Makanya dari itu kita harus support, harus loyal sekali pada support sistem kita One Vision, Bapak Ibu semua. Lalu untuk besar di sini butuh investasi dan sistem. Nah, sistem yang telah disediakan oleh One Vision, yang lain One Vision, yang diarahkan untuk cara-cara sukses di One Vision tidak lain nanti adalah yang sangat simpel sekali, ada 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 dasar 773 Bapak Ibu semua. Tidak perlu 1000 langkah, tidak perlu 1000 kebiasaan, hanya 773. Pemimpin-pemimpin kita sudah merangkum, sudah menyediakan cara yang terbaik, yang tersingkat, yang tersimpel, agar semua orang dengan berbagai latar belakang bisa berhasil Bapak Ibu. Anda jadi seorang CP bisa menjadi orang yang di bisnis besar yang bonusnya ratusan juta. Bisa lewat apa? Lewat sistem ini Bapak Ibu semua. Jadi bedanya itu ada buku Bapak Ibu semua di luar sistem. Anda boleh belajar, boleh di luar dan salah satunya di buku, dan buku ini masuk juga di 7 langkah dan 7 kebiasaan. Di 7 kebiasaan masuk juga. Anda harus baca buku. Karena apa? Bisnis ini bisnis manusia. Anda bertemu membangun bisnis dengan manusia, tentunya Anda perlu pengetahuan, perlu soft skill, perlu skill-skill yang untuk berhubungan dengan manusia, Dan tentunya kita harus beradaptasi dengan zaman, setelah belajar di buku. Lalu ada NetP. NetP ini adalah
rekaman audio dari seminar-seminar besar, seminar-seminar penting yang disediakan untuk Anda pastinya yang berlangganan di One Vision, untuk Anda yang loyal terhadap sistem Bapak Ibu semua. Nah, lalu ada pertemuan, mungkin di kondisi pandemi ini pertemuannya masih secara online Bapak Ibu semua, tapi alhamdulillah karena bisnis kita tahan krisis, di pandemi seperti ini masih bisa mengadakan pertemuan online Bapak Ibu, seperti CPM hari ini. Super sistem kita sangat menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman Bapak Ibu semua. Nah, di 773 ini, di 7 langkah, 7 kebiasaan 3 dasar, saya tidak akan bahas semua, tapi saya akan sedikit angkat di 7 kebiasaan Bapak Ibu semua. Tapi sebelum itu, saat Anda menjalankan sistem, saat Anda masuk di sini, lalu bismillah, ingin pahami betul-betul cara sukses melalui Science dan One Vision, banyak orang yang berpikir akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Memang betul. Tapi tidak dalam satu malam, Bapak Ibu. Hasil didapatkan setelah ada yang dikerjakan. Ya. Tapi tidak didapatkan dalam satu malam. Ya. Lompatan besar tidak terjadi langsung di hari pertama. Lompatan hasil-hasilnya akan jadi dari hasil kecil, tambah hasil kecil, tambah hasil kecil, sampai akhirnya dari perharinya, masuk per minggu di buku, masuk ke buku per bulan, Anda akan lihat penaikan bisnis Anda yang grafiknya mulai naik. Karena apa? Perlu proses atau perlu waktu. Banyak orang yang akhirnya di grup saya, semoga di grup Anda tidak ada yang bilang, Pak saya udah CP, baru ya kok bisnisnya gini-gini aja. Ada orang yang karena tahu punya visi pengen besar segala macam, tapi dia kurang paham bahwa semua butuh proses. Lompatan besar tidak terjadi dalam hari pertama. Begitu Anda masuk di sini, Anda paham 7 langkah, 7 kebiasaan 3 dasar, setelah Anda kerjakan itu semua, tidak cukup satu kali. Tapi apa? 7 langkah adalah hal yang harus Anda lakukan setiap harinya, dan 7 kebiasaan adalah hal yang harus Anda lakukan agar menjadi sebuah kebiasaan. Banyak orang di 7 kebiasaan ini, dia komplain, Pak saya udah lakukan 7 kebiasaan, tapi kok belum sukses, kok bonusnya belum besar. Karena apa ya? Belum jadi sebuah kebiasaan. Banyak pemikiran aneh seperti itu, Bapak Ibu. Semoga Anda tidak seperti itu, karena apa? Poinnya adalah, hal ini harus menjadi sebuah kebiasaan. Karena tadi pernah saya bilang di awal, suksesan adalah hasil dari apa? Dari karakter Anda, Bapak Ibu. Bukan hanya soal usaha Anda. Jika hanya soal usaha, biasanya bisnisnya naik lalu turun lagi, Bapak Ibu semua. Tapi jika Anda sudah melakukan 7 langkah dan 7 kebiasaan menjadi sebuah betul-betul jadi kebiasaan, Anda akan mempunyai karakter berhasil. Anda akan menjadi karakter orang sukses, Bapak Ibu semua. Jika dream Anda menjadi seorang God Lion, berpikirlah menjadi seorang God Lion, Bapak Ibu semua, yang loyal terhadap sistem dan loyal terhadap perusahaan. Nah, saya kan buka. Nah, Anda adalah CP itu adalah inti, Anda adalah penggerak utamanya. Hari ini Anda adalah seorang CP yang baru CP sendiri. Bagaimana caranya Anda bulan ke depan, di bulan Februari ini, sekarang udah masuk ke buku minggu pertama, Anda tidak CP sendiri, Bapak Ibu semua. Jika Anda ingin berkembang, jangan pernah mau hasil di bulan depan sama dengan bulan yang lalu. Anda harus bisa mampu menggerakkan. Pak saya belum punya grup. Jadilah CP sejati. CP yang betul-betul presentasi minimal 8 kali, dan kalau CP yang ngotot, Bapak Ibu semua, CP ingin naik level jadi seorang royal ataupun peran, saya yakin presentasinya nggak mungkin 8 kali, tapi di angka 15, 30, bahkan lebih, Bapak Ibu semua. Anda harus paham ini bisnis adalah bisnis Anda sendiri, bisnis saya sendiri, tidak bergantung pada upline, tidak bergantung pada downline, Anda bisa sukses. Karena apa? Ini pentingnya One Vision, ini pentingnya super system. Anda jauh dari upline, mungkin upline Anda beda kota segala macam, Anda tetap bisa berhasil karena apa? Super system ini udah ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu semua. Anda harus cepat menguasai hal-hal dasar, Bapak Ibu semua. Anda harus bisa bergerak sendiri, presentasi sendiri, follow up sendiri, posting segala macam. Anda harus bisa jadi seorang yang mandiri, karena di tahap berikutnya Anda bulan ini harus segera konsultasi pada upline Anda menjadi seorang royal. Menjadi seorang royal berarti Anda harus siap memimpin 3 orang grupnya minimal jadi seorang CP, Bapak Ibu semua. Perlu kepemimpinan, perlu pengetahuan yang lebih di lapangan. Anda harus kuasai hal-hal dasar agar apa? Agar di grup Anda bisa menduplikasi dan grup Anda bisa terbantu, Bapak Ibu semua. Tim bisnis ini seperti orang tua, upline Anda bisa orang tua, dan kadang grup kita seperti anak misalnya, Bapak Ibu semua. Kita tidak bisa langsung tiba-tiba
merintah kita juga harus sedikit mengerti kondisi dia pelan-pelan. Itu pentingnya Anda harus betul-betul paham hal-hal dasar. Contohnya mungkin One Vision merekomendasikan salah satu buku wajib yaitu bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, Bapak Ibu semua. Agar apa? Agar Anda bisa memposisikan berhubungan dengan orang lain dengan mempunyai skill untuk bisa berhubungan dengan orang lain, Bapak Ibu semua. Ya, karena bisnis adalah bisnis manusia, Bapak Ibu semua. Nah, sekarang masuk ke 7 kebiasaan. 7 kebiasaan yang pertama adalah memiliki dream book dan menambah terus daftar nama atau prospek, Bapak Ibu semua. Dream book ini soal impian ini saya rasa ini wajib betul-betul harus ditulis, harus ada gambarnya, harus divisualisasikan. Kalau perlu jangan hanya dalam buku, tapi buat dalam dinding di kamar Anda agar Anda terus melihat. Karena gini, dream book dan daftar nama ini hal yang penting. Contohnya gini, jika Anda buka handphone Anda, akan ada kontak, akan ada buku telepon di situ, Anda akan save kontak-kontak orang-orang terdekat Anda, orang-orang yang menurut Anda penting. Jika menurut Anda tidak penting, Anda tidak akan simpan di kontak itu, Bapak Ibu semua. Begitupun di sini, jika impian Anda penting, jika daftar nama itu sangat penting di sini, Anda harus tulis, Anda harus tuangkan. Karena apa? Ya buktinya, ada yang bilang, Pak, impian saya cukup dalam kepala. Berarti impiannya nggak penting, Bapak Ibu. Kenapa? Sesuatu yang penting pasti kita siapkan betul-betul, pasti kita simpan betul-betul, Bapak Ibu. Ada presentasi, lalu prestasi 15 kali per bulan. Nah, ini standar buat saya. Untuk jadi seorang CP 8 kali presentasinya. Tapi untuk CP yang luar biasa, Anda harus prestasi minimal di 15 kali per bulan. Karena apa? Karena Anda tentunya tidak mau hanya menjadi seorang CP. Tapi Anda harus bisa masuk ke tahap selanjutnya. CP itu kunci, CP itu luar biasa. Tapi untuk sukses di sini, tidak bisa di CP terus. Anda harus kejar, Bapak Ibu semua. Di Royal, ada Crown, ada Ambassador, Majesty, Bapak Ibu semua. Untuk bisa di tahap itu Anda perlu skill, dan salah satunya apa? Anda perlu skill, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, di 15 kali per bulan ini saya yakin Anda akan punya skill yang luar biasa karena terus biasa, Bapak Ibu semua. Anda akan melakukan pengulangan yang sangat banyak, Bapak Ibu. Ingat tadi di awal saya bilang kita berhasil bukan dengan cara-cara yang hebat, yang aneh, bukan. Tapi hanya cara-cara yang sederhana kita lakukan konsisten, Bapak Ibu semua. Tidak ada hal yang instan, Bapak Ibu semua. Semuanya ada prosesnya. Lalu konsumsi 3 produk minimal tiap bulan. Untuk apa? Untuk Anda bisa mengetahui, untuk biar Anda loyal pada perusahaan. Anda bisa mengetahui manfaat produknya dengan betul. Tidak aneh-aneh. Anda adalah seorang pembisnis, Anda adalah business owner. Anda harus tahu, paham khasiat produk perusahaan, Bapak Ibu semua. Ya, jangan hanya menjadi seorang penjual. Anda harus seorang pembisnis. Seorang pembisnis adalah pasti loyal pada perusahaan, pasti loyal pada produknya, Bapak Ibu semua. Membaca buku positif minimal 15 menit setiap hari. Itu untuk apa? Untuk pengembangan diri Anda. Anda bisa mengarahkan untuk presentasi 15 kali per bulan. Pastinya akan ada banyak kesalahan. Tapi kesalahan itu akan tertutup. Karena apa? Karena kita akan belajar setiap hari. Anda sudah diarahkan oleh One Vision untuk baca buku positif minimal 15 hari. Anda boleh baca orang sukses mana yang nggak baca buku. Semuanya pasti baca buku. Pertanyaannya, jika Anda menolak untuk baca buku, Anda untuk menolak sukses. 7 langkah, 7 kebiasaan ini ada, bukan untuk dipilih, tapi untuk dijalankan, Bapak Ibu semua. Banyak kesalahan orang adalah seperti itu. Mereka memilih-milih, tidak langsung menjalankan. Dibandingkan dengan bisnis luar sana, investasinya sangat besar. Tidak mudah langkahnya, tidak tahu harus apa, harus untuk mengetahui caranya terus training kemana-mana, puluhan juta segala macam. Di sini enggak. Semua orang sukses di bisnis ini sudah mempetakan, Bapak Ibu semua. Inilah kebiasaan yang harus kita bangun, Bapak Ibu semua. Minimal mendengarkan 1 CD Netflix setiap hari. Untuk apa? Agar terus mau belajar. Saat kita ketemu grup, kita ketemu prospek, kita punya pengetahuan yang lebih. Hadir di pertemuan One Vision dan yang direkomendasikan oleh upline Crown Anda. Bukan hanya datang ke pertemuan umum, tapi pastikan Anda datang ke pertemuan berkala. Salah satunya di CP Meeting hari ini. Nanti setelah pandemi ini saya lihat sudah ada Royal Weekend. Luar biasa, jika ada kualifikasi Royal Weekend berikutnya, pastikan Anda yang CP hari ini Anda harus lolos menjadi seorang Royal. Ada live nanti yang paling tinggi. Lalu menjadi good team player. Nah, ini salah satu yang paling penting juga, edifikasi, konsultasi, dan cross training. Anda harus menguatkan edifikasi Anda pada siapa? Pada upline tentunya, orang yang pertama, orang yang dikirim Tuhan, malaikat yang dikirim Tuhan untuk mengenalkan
Anda dengan bisnis ini, Bapak Ibu semua. Konsultasi. Hari ini sangat tepat. Sekarang sudah masuk awal bulan Februari. Anda harus konsultasi. Yang para CP harus segera konsultasi pada upline-nya agar akan mendapatkan perkembangan bisnis di bulan Februari ini. Anda yang CP harus segera berpikir bagaimana caranya menjadi seorang royal. Jangan mau berada di tempat yang sama terus-menerus. Anda harus naik level. Karena Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda datang hadir masuk di sini dan sekarang menjadi seorang CP, itu adalah satu bukti bahwa Anda berhasil, Bapak Ibu semua. Anda jangan sampai diam di posisi itu terus. Anda harus naik level. Saya yakin Anda semua setuju. Lalu menjadi team player, lalu cross laning. Nah, jangan membicarakan bisnis dengan cross lane atau orang yang bukan rekan bisnis Anda. Anda hanya boleh membicarakan bisnis kepada upline Anda, Bapak Ibu semua. Jangan konsultasi. Cross lane. Anda boleh sharing, bukan artinya menutup diri, tapi jangan membahas bisnis Anda dengan detail kepada cross lane Anda. Karena itu biasanya berbuah negatif, Bapak Ibu semua. Dari ketujuh ini, semuanya ada hal sederhana. Tapi saya yakin, jika Anda percaya, jika Anda melakukannya 7 langkah, 7 kebiasaan bagi tiga prinsip dasar ini, mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan Anda jadi pembicara hari ini, Bapak Ibu semua. Anda jadi seorang bot lain berikutnya. Karena saya ada di posisi ini, Anda. Kenapa? Karena saya melakukan 7 kebiasaan ini, Bapak Ibu. Walaupun kadang terasa berat di awal, tapi ya ini harga yang harus kita bayar untuk sukses di sini. Di sini untuk kita sukses, untuk kita makin berhasil, tidak harus mengeluarkan uang lebih banyak. Tapi kita harus mau memerangi diri kita sendiri untuk mempunyai kebiasaan yang lebih sukses lagi, kebiasaan yang lebih baik lagi. Karena apa? Sukses di sini dicapai dengan karakter, Bapak Ibu semua. Nah, saat Anda menjadikan 7 kebiasaan betul-betul jadi kebiasaan, Anda akan mendapatkan sebuah pertumbuhan. Tapi untuk mendapatkan sebuah pertumbuhan di awal mungkin ada rasa sakit, Bapak Ibu semua. Karena kebiasaan-kebiasaan itu baru, Anda akan asing dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, tapi hasilnya layak, Bapak Ibu semua. Ada perubahan, pasti ada perubahan dari Anda, dari orang sekitar Anda yang melihat, kok Anda aneh sekarang, kok di kamarnya ada gambar-gambar BMW, ada gambar-gambar rumah. Tapi jujur, kalau saat saya di posisi itu, saya mulai bisnis di Kota Bandung. Di kamar saya ada foto mobil, saya tempel foto impian-impian saya. Orang lain, teman tetangga kos saya melihat, kok sini jadi kayak anak kecil gini, kok aneh ya. Gila nih kayaknya mahasiswa kok mikirin BMW, mikirin mobil segala macam. Dulu saya diketawakan gitu. Tapi berkat keyakinan saya lakuin, saya praktek, nggak cuma ngedengar, nggak cuma ngeliat, nggak cuma punya informasi, saya lakuin apa yang diarahin oleh One Vision, saya lakukan betul-betul. Sekarang saya yang ketawa. Karena apa? Saya bisa ketawa di atas mobil. Saya bisa punya rumah sendiri. Karena apa ya? Jujur waktu itu, kalau saya tidak praktekkan, mungkin saya tidak akan ada di posisi ini, Bapak Ibu semua. Ada perubahan, ada waktu yang dikorbankan tentunya. Anda bisa presentasi lebih banyak lagi, Anda bisa belajar lebih banyak, ada waktu, Bapak Ibu semua. Tapi tenang, waktu itu akan menjadi akan dibayar dengan waktu yang lebih banyak lagi. Di masa depan nanti Anda akan mempunyai kebebasan finansial, kebebasan waktu, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, dari tadi saya share itu di 7 kebiasaan itu untuk apa? Untuk menjaga diri Anda agar tetap panas, agar tetap semangat, Bapak Ibu semua. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana, distributor di luar sana yang semangatnya naik turun. Banyak sekali orang yang bilang, Pak, semangatnya biar bisa naik seperti apa? Sebenarnya simpel. Jika seorang distributor sudah melakukan 7 langkah dan 7 kebiasaan dengan betul, semangatnya nggak akan turun-turun amat. Dan bahkan dia akan bisa menularkan semangat kepada orang lain. Saya sering lihat ada distributor yang kalau di distributor memang sudah lihat kerja sistem, kadang auranya terasa beda karena panas terus, ambisinya ada terus, Bapak Ibu semua. Nah, banyak orang di luar sana yang semangatnya itu kayak termometer. Kalau kita lihat termometer ada gambar suhunya, ada tulisan suhunya. Suhunya akan berubah kalau ditempelkan ke benda yang lebih panas atau lebih dingin. Termometer akan jadi panas kalau dekat dengan orang yang panas, akan dingin kalau orang yang dingin. Anda menjadi seorang CP, Anda adalah pemimpin. Anda tidak boleh seperti termometer ini, Bapak Ibu semua. Yang dimana posisinya, suhunya dipengaruhi oleh lingkungan luar. Tidak, Anda yang harus bisa kontrol, Anda yang harus bisa sebarkan panas. Seperti apa? Seperti termostat kalau kita lihat di hotel atau di AC, yang ngatur volume, yang ngatur suhunya, tingkatan kedingin panasnya adalah termostat itu, Bapak Ibu semua. Nah, Anda harus bisa seperti itu. Jika Anda menjadi seorang distributor yang
CPA sejati yang melakukan 7 langkah 7 kebiasaan dengan betul-betul, Anda tidak akan ngedown, Anda tidak akan turun semangat, tidak. Karena apa? Terus dicas, terus dipanaskan. Karena menurut saya, banyak orang yang, kenapa kamu, saya tanya ada orang, kenapa kamu sekarang malas dalam pertemuan? Kenapa kamu nggak berkembang bisnisnya? Ya partially ngedown. Nah, buat saya, orang yang malas itu nggak ada. Orang ngedown tuh nggak ada. Yang ada adalah orang yang memang kurang, pengetahuannya kurang nangkap aja bagaimana caranya mengendalikan diri sendiri. Karena yang kita lawan bukan orang lain. Bukan tetangga kita, bukan klien kita, tapi diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, Bapak Ibu semua? Salah satunya apa? Sudah jelas di 7 langkah 7 kebiasaan itu udah lengkap. Karena itu berhubungan dengan karakter, bukan hanya untuk action, tapi untuk jadi gimana caranya bisa mendapatkan karakter yang lebih baik. Itu kan hari ini yang datang, yang ikut live di CP meeting hari ini, saya yakin jika Anda betul-betul menjaga itu jadi sebuah kebiasaan, Anda akan jadi orang yang berhasil berikutnya, Bapak Ibu. Kenapa? Sukses itu adalah akumulasi atau hasil dari karakter, bukan dari hanya kita bukan hanya tindakan. Nah, Anda harus melakukan itu 7 kebiasaan itu berulang-ulang terus menerus. Karena apa? Ada yang namanya hukum 10.000 jam, Bapak Ibu semua. Soal waktu, seorang menjadi seorang profesional, seorang menjadi seorang sukses betul-betul adalah seorang yang sudah melakukan jam terbang 10.000 jam di satu bidang itu, Bapak Ibu semua. Saya yakin jika Anda melakukan 7 langkah 7 kebiasaan 3 prinsip dasar dengan sangat semangat, dengan konsisten, Anda akan menjadi seorang ahli berikutnya. Setelah saya ada orang yang jauh lebih hebat, ada orang yang jauh lebih pengalaman. Anda harus bisa kumpulkan grup-grup Anda yang mungkin sudah keluar tadi sebelumnya, Anda panggil lagi semuanya untuk bisa belajar di sesi berikutnya, Bapak Ibu semua. Ada mentor kita semua, mentor saya pribadi, Five Diamond, Director Five Diamond Godline, Bapak Rizky Kanata, Bapak Ibu semua. Mungkin sesi saya sampai hari sekian saja. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mizan, luar biasa sekali ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Mizan. Nah, pastinya Bapak Ibu, sebelum menerapkan ilmu yang disampaikan Bapak Mizan, Bapak Ibu harus konsultasi dulu kepada para upline-nya. Ya, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita akan masuk ke sesi yang kedua, di mana sesi ini akan disampaikan oleh seorang yang sangat luar biasa, yang telah berhasil di usaha ini. Beliau berasal dari Kota Bandung, Bapak Ibu. Latar belakang beliau adalah sarjana teknik elektro, Bapak Ibu. Nah, luar biasanya prestasi yang sudah beliau dapatkan dari usaha ini, beliau telah mendapatkan All Reward Achiever. Yang kedua, beliau sudah mendapatkan free trip puluhan negara di 5 benua, Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya. Baik, Bapak Ibu, tanpa panjang kata ya. Baik, Bapak Ibu, tanpa panjang kata, mari kita sambut pembicara kita malam hari ini, Director Five Diamond Godline, Bapak Rizky Kanata. Halo Bapak Ibu, teman-teman seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizky dan ini pertama kali saya bicara di CPM One Vision. Senang sekali ya, dan cukup kaget juga sebetulnya karena baru beberapa waktu yang lalu Pak Louis Tendean chatting ke saya, beliau bilang, "Lu siap-siap ya jadi pembicara CPM." Wah, saya kaget kan Bapak Ibu, soalnya orang-orang yang bicara di CPM ini di Indonesia sudah sangat banyak. Bronze line above, sudah ada puluhan orang yang memang sudah sangat kompeten, seperti Pak Mizan tadi ya. Nah, tapi Pak Louis mengakhiri chatnya bilangnya begini, bersedia nggak jadi pembicara CPM? Tolong dijawab iya, gitu ya. Jadi saya juga bingung, ini minta apa nyuruh gitu ya. Ya udah terpaksa jawab iya karena Pak Louis yang minta. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, jujur saya agak bingung tadinya mau bahas apa gitu ya hari ini, karena saya mau menyampaikan hal-hal yang kalau saya ceritakan pengalaman saya selama hampir 20 tahun, ngomong-ngomong saya bulan Juli depan sudah 20 tahun di bisnis ini, jadi sama sekali tidak baru ya Bapak Ibu.
kalau saya menceritakan apa yang sudah saya lalui selama hampir 20 tahun, mungkin terlalu jauh gitu buat seorang CP. Jadi saya agak bingung tadinya cari apa nih yang mau saya sampaikan gitu ya. Tapi akhirnya saya kepikiran, oh ya, mungkin saya akan bicarakan hal yang paling penting menurut saya bagi Anda yang di level CP atau bahkan dari CP mau ke Royal, karena tahap berikut Anda adalah Royal. Nah, saya sering ditanya oleh orang-orang Tiansi ya, Bapak Ibu, para distributor, kalau ketemu gitu ya, mereka suka bilang, Pak Rizky, apa sih rahasianya bisa sukses seperti sekarang gitu ya? Tolong kasih tahu Pak, kuncinya apa nih? Kunci rahasianya itu apa sebetulnya? Nah, saya kalau ditanya kayak gitu, sebetulnya saya selalu bilang, ya 7 langkah, nggak ada yang rahasia. Di sini semuanya udah dibuka. 7 langkah, ada PBO, ikuti aja itu. Konsultasi aja dengan upline Anda. Nah, cuma kadang masih maksa juga nih distributor, apa sih Pak rahasianya? Pasti ada rahasianya nih Pak, gitu. Tolong kasih tahu dong, pasti ada rahasianya. Nah, kalau seandainya Anda menodongkan pistol ke saya gitu ya, terus bilang, ayo sebutkan rahasianya apa? Ya mungkin kalau saya harus kuras gitu ya, saya peras-peras intisarinya buat Anda yang CP sekarang, saya mungkin akan memberikan 2 hal yang sangat-sangat perlu Anda perhatikan kalau Anda ingin bisa berhasil di bisnis ini. Yang kalau 2 hal ini Anda bisa selalu konsisten penuhi, insya Allah Anda benar-benar akan bisa menjadi bintang 8, Anda akan bisa menjadi bronze lion, gold lion, diamond, bahkan sampai diamond director. Bahkan mungkin jadi eksekutif director juga gitu ya, walaupun saya belum nyampe ke sana, jadi saya nggak bisa sharingkan gimana cara jadi eksekutif director. Tapi intinya kalau 2 ini Anda pegang, insya Allah Anda punya kemungkinan sangat-sangat besar berhasil di bisnis Tiansi. Tapi kalau 2 hal ini Anda tidak pegang, Anda langgar, maka kemungkinan besar Anda akan berhenti dari bisnis ini. Nah, apa 2 hal ini? Nah, sebelum saya ceritakan, saya mau cerita dulu kisah saya di Tiansi, apa yang saya dapatkan secara cepat ya, Bapak Ibu. Jadi, supaya Anda tahu sedikit latar belakang saya. Jadi, saya memulai bisnis ini Juli 2002, artinya bulan Juli depan saya 20 tahun di bisnis ini. Waktu itu saya tingkat 3 naik ke tingkat 4 kuliah di Elektro ITB. Dan saat itu saya mulai kerjakan TA juga, tugas akhir ya, skripsi, sangat sibuk sekali. Jadi benar-benar waktu-waktu yang di luar waktu kuliah, di luar waktu kerjakan TA, yang saya pakai menjalankan bisnis ini. Nah, hasilnya luar biasa, karena memang saya menjalankan dengan serius waktu itu, dan saya punya dari sponsorisasi yang orang-orang yang sangat-sangat luar biasa, yang sampai hari ini saya tidak bisa ucapkan terima kasih kepada mereka, itu tidak akan pernah cukup gitu ya. Orang-orang yang luar biasa, mulai dari sponsor saya Pak Seno Hadi, kemudian ada Pak Erik Yong, kemudian ada Pak Naga Sugara, dan Bu Sela tentunya, kemudian ada Pak Luis Tendean, kemudian di atas Pak Luis juga bahkan masih ada lagi, ada Pak Rudi M. Nur, ada Pak Agus Trilaksono. Mereka ini orang-orang yang betul-betul punya andil besar dalam keberhasilan saya. Nah, intinya saya jalankan serius, saya punya mentor yang luar biasa, akhirnya kira-kira 2 tahun lebih, saya terima BMW gratis waktu itu, benar-benar dikasih fisiknya BMW, kemudian setiap tahun setelahnya mulai 2005, 2006, 2007, 2008, saya terima semua cash reward sampai cash reward villa tahun 2008. Nah, kemudian penghasilan, alhamdulillah sejak tahun 2009 kira-kira, saya udah punya penghasilan ratusan juta per bulan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat kayak cerita dongeng gitu ya, saya nggak pernah kerja waktu saya lulus kuliah, jadi saya kerjakan Tiansi 14 bulan, waktu lulus kuliah saya udah punya penghasilan puluhan juta per bulan waktu itu di tahun 2003 akhir, dan sudah saya fokus jalankan bisnis Tiansi. Kemudian jalan-jalan nggak usah ditanya ya, Tiansi ini ngasih banyak banget jalan-jalan, kecuali ya kira-kira 1,5 tahun terakhir karena lagi pandemi, kami sudah dapat perjalanan gratis ke ratusan kota di puluhan negara di dunia, bahkan banyak sekali tempat-tempat yang kami datangi berkali-kali ya, mungkin paling sering Jepang. Saya dan keluarga itu ke Jepang di total udah 16 kali, dan sekali datang nggak pernah sebentar ya, biasanya paling sebentar 2 minggu, kadang 3 minggu, pernah sebulan sekali datang ke Jepang. Amerika beberapa kali, Australia beberapa kali, kemudian tentunya Arab Saudi ya juga beberapa kali, kemudian apalagi ya, Turki juga kemarin kami baru saja pulang dari Turki, kena karantina ya, harusnya 10 hari, alhamdulillah jadi 7 hari aja. Kemarin kami di Turki juga 2 minggu lebih, itu yang kelima kalinya kami ke Turki. Nah kebetulan yang kemarin kami jalan-jalan keliling Turki, pas salah satunya ke Kapadokia ya, dan lagi viral tuh.
muncul di berbagai medsos ya, bahwa this is my dream, not her dream gitu ya, naik balon di Kapadokia. Nah itu pas viralnya tepat setelah kami turun dari balon, kami naik balon sekeluarga, anak saya ngasih tahu, loh ya ini kok jadi viral nih, kita baru turun gitu ya dari balon kok jadi viral nih gitu ya, lucu juga Bapak Ibu ya. Nah ngomong-ngomong naik balon tuh nggak murah ya, jadi benar-benar itu dream. Kenapa? Karena di luar dari turnya sendiri, di luar dari tur keliling Turki yang per orang sekian puluh juta itu, naik balonnya sendiri itu per orang harus nambah lagi di luar tur ya, $220 per orang. Jadi kira-kira per orang ya sekitar $220 ya 3 jutaan ya, 3 juta lebih, 3,5 juta mungkin. Ya kami naik balon, kebetulan anak saya yang kecil nggak bisa naik balon, belum boleh ya kalau yang paling kecil, jadi kami naik berenam. Ya Anda kali 3 juta aja, 6 udah hampir 20 juta ya, cuma naik balonnya doang itu kira-kira 40 menitan doang gitu. Nah, kemudian apa lagi? Jalan-jalan, tentunya mobil, kendaraan. Saya termasuk orang yang sangat suka mobil, tapi saya memang tidak pernah punya mobil terlalu banyak di satu waktu, karena kalau saya sendiri ada pertimbangan khusus ya, nggak mau berlebihan, jadi pokoknya mobil ada fungsinya, boleh yang terbaik, tapi nggak usah banyak-banyak gitu. Saya bukan kolektor mobil. Nah, kalau di total saya udah ganti mobil sampai hampir 20 kali kayaknya ya. BMW sempat 4 atau 5 kali. Yang pertama tentu dari Tianxi gratis, setelah itu ganti lagi tiap 4 tahun ganti. Mercy saya udah pernah punya juga. Kemudian Jaguar 3 kali, termasuk yang sekarang ya, saya pakai Jaguar salah satunya. Kemudian Range Rover juga udah pernah. Kemudian apalagi saya juga udah lupa ya. Ini nggak dihitung mobil-mobil keluarga ya, seperti Freed, Hyundai H1. Sekarang saya pakai Jaguar dan Porsche. Kemudian properti, Bapak Ibu. Properti ini total sekarang sudah lebih dari 1 lusin. Dari harga yang paling murah dari ratusan juta, sampai miliaran, beberapa miliar, sampai belasan miliar. Ini per satu properti ya. Yang paling mahal ya, yang saya tinggalin sekarang, rumah ini kira-kira nilainya sekarang paling tidak 12-13 miliar. Dan saya juga lagi bangun rumah saya satu lagi di kompleks ini dekat masjid. Waktu itu saya udah beli tanahnya saya beli 3 miliar lebih. Sekarang udah mulai pembangunan bulan kedua ya, insya Allah 1 tahun selesai, dianggarkan sekitar 6 miliar. Jadi kalau di total sama tanah ya kira-kira hampir 10 miliar lagi Bapak Ibu. Nah, kenapa saya cerita ini? Nah, saya mau disclaimer dulu nih Bapak Ibu. Jadi ini bukan maksud menyombongkan diri, bukan maksud pamer dan lain-lain gitu ya. Tapi ya ini kenyataannya, ini faktanya. Saya ingin cerita ini ke Anda supaya Anda tahu masa depan Anda itu apa, seperti apa gitu. Jadi memang benar dari Tianxi kita bisa dapat penghasilan sampai jutaan, bahkan belasan puluhan juta cuma dalam waktu 1-2 tahun pasif income, benar. Tapi apa yang bisa benar-benar Anda dapatkan kalau Anda lakukan sangat serius, Anda konsisten, beyond that, jauh melebihi itu Bapak Ibu. Akan bisa sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau saya selalu bilang, we are living life in miracle. Kami hidup dalam keajaiban gitu. Di saat orang lain benar-benar berjuang keras untuk punya penghasilan, apalagi di zaman lagi susah seperti sekarang saat pandemi gitu ya. Kadang-kadang kebutuhan sehari-hari pun tidak terpenuhi, utang makin menumpuk. Kami seperti hidup dalam keajaiban karena kami memutuskan sekian waktu yang lalu, sejak dulu membangun aset melalui bisnis ini. Bisnis yang benar-benar ternyata terbukti bukan lagi tahan krisis ekonomi, tapi juga tahan terhadap pandemi, Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini buat Anda para CP, saya cerita ini dengan tujuan apa? Supaya Anda punya impian ke depan lebih jauh. Bukan cuma sekedar 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, reward yang di depan mata, bukan. Tapi Anda berpikir 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Anda, 20 tahun kehidupan Anda nantinya seperti apa. Ingat, saya sudah hampir 20 tahun, beberapa bulan lagi 20 tahun. Dan banyak yang udah lebih lama dari saya, Pak Naga, Pak Luis, apalagi Pak Rudi, Pak Agus TL tentunya ya. Dan sekali lagi, kami membangun aset di bisnis ini yang mana bisa diwariskan, Bapak Ibu. Oke, nah sekarang saya mau masuk ke 2 hal tadi yang saya ceritakan ya. Jadi mohon izin untuk share screen. Oke. Nah, ini mudah-mudahan sudah kelihatan ya Bapak Ibu share screen-nya. Oke. Nah, kalau saya ditanya 2 hal ini yang saya akan sampaikan yang perlu Anda betul-betul pegang. Yang pertama, sikap. Sikap adalah segala-galanya. Attitude is everything. Sikap adalah segala-galanya. Jadi, kalau Bapak Ibu suka baca biografi orang sukses, berbagai buku-buku tentang kesuksesan,
banyak sekali cerita-cerita sukses sejak zaman dahulu kala, puluhan bahkan ratusan lalu sampai hari ini, sampai bahkan di zaman pandemi ini banyak orang kaya baru yang tercetak gitu ya. Dan ketika Anda cari intisarinya, mereka semua akan bilang bahwa attitude is everything. Sikap adalah segala-galanya. Apalagi terutama di bisnis ini, Bapak Ibu. Kenapa bahkan di bisnis ini jauh lebih penting lagi yang namanya sikap. Melebihi kalau Anda jalankan bisnis lain, melebihi kalau Anda bekerja di kantor misalnya gitu ya. Karena bisnisnya adalah leadership driven business. Ini bisnis leadership. Tidak ada yang namanya struktur jabatan, atasan, bawahan, nggak ada. Tidak seperti di kantor Anda atau di pekerjaan Anda gitu ya. Tidak seperti di luaran sana. Di bisnis ini benar-benar orang melihat apa yang Anda lakukan. Orang akan mengikuti Anda karena integritas Anda. Bukan cuma apa yang Anda ucapkan, tapi apa yang Anda lakukan setelah Anda ucapkan. Integritas, itu namanya Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau di luaran sana sikap sangat penting, orang-orang sukses mengatakan bahwa sikap ini nomor 1. Ada yang bilang sikap itu nomor 2, nomor 3. Intinya sikap ini selalu menjadi salah satu poin paling penting kesuksesan. Di bisnis ini kalikan 5, kalikan 10, kalikan 100 pentingnya sikap itu. Karena sekali lagi bisnis ini adalah bisnis leadership. Orang melihat Anda sebagai pemimpinnya. Walaupun Anda saat ini mungkin belum memiliki grup ya, baru CP ya. Tapi ketika Anda nanti sudah mulai punya grup, Anda akan sadar bahwa sangat-sangat penting yang namanya sikap. Jadi penentu utama, terutama di bisnis ini. Nah, kalau saya ditanya, sikap apa yang perlu? Banyak sikap yang penting. Tapi saya nggak mungkin bahas semua satu-satu ya Bapak Ibu. Banyak sikap yang penting. Yang pertama misalnya sikap positif, sikap terhadap masalah, sikap terhadap kerja keras, dan lain-lain, banyak sekali. Dulu waktu awal-awal di Tiens, saya ikut salah satu pertemuan offline seperti ini ya. Kalau saya nggak salah buat setingkat CP, dan pembicara adalah Pak Luis Tendian. Pak Luis Tendian cerita tentang impian dan sikap, ya Anda juga bisa dengarkan sekarang di starter pack ya. Dan luar biasa, banyak sekali dikupas oleh beliau tentang sikap. Dan saat itu saya sadar, oh sikap ini ternyata memang luar biasa pentingnya. Makanya ditaruh di nomor 1, impian dan sikap gitu ya, dari 7 langkah. Nah, dari sekian banyak sikap, kalau saya ditanya lagi yang mana yang paling penting, saya akan pilih 1 ini, yaitu sikap teachable. Teachable. Teachable itu apa? Teachable itu sikap mau belajar, sikap mau dengerin upline, sikap mau seperti gelas kosong gitu ya, bukan gelas penuh. Kalau gelas yang udah terisi penuh nggak bisa diisi lagi. Tapi kalau gelas kosong, Anda sikapnya teachable terhadap mentor Anda, upline Anda, maka insya Allah itu akan benar-benar membantu Anda buat bisa sangat-sangat sukses di bisnis ini. Nah, kalau saya bilang sikap ini seperti life vest, pelampung pengaman Anda. Pelampung kalau kita naik pesawat gitu ya, life vest-nya kan ada di bawah ya, di bawah kursi pesawat itu. Dan ada tulisannya biasanya di depan kita itu, life vest is under your seat. Itu adalah penyelamat Anda. Kalau nantinya terjadi hal-hal yang berat di bisnis Anda gitu ya. Upline Anda, ini adalah penyelamat Anda. Itulah sebabnya Anda harus sangat teachable. Dan ilmu yang diajarkan oleh upline, itu tidak ternilai harganya. Priceless. Saya Muslim, kalau buat yang Muslim itu sangat ditinggikan yang namanya seorang guru, Bapak Ibu. Guru itu benar-benar sangat dihormati. Kenapa? Karena memang sekali lagi tadi, ilmu itu priceless. Bahkan dalam Islam ada 3 amalan yang memang selalu akan bisa memberikan pahala buat kita selamanya ya, walaupun kita sudah meninggal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ketika ilmu ini dipraktekkan, diamalkan oleh orang yang kita ajari, dan memberikan manfaat, kemudian diajarkan lagi ke orang lain, itu akan mengalir terus pahalanya. Nah, itulah sebabnya yang namanya ilmu dari upline, benar-benar Anda harus hargai, Bapak Ibu. Tidak ternilai harganya. Dan jangan dianggap itu biasa-biasa saja. Jangan sampai Anda take it for granted, gitu ya. Nganggap remeh, gitu. Oh, oke, hari ini upline saya ngajarin itu, oh ya itu juga ada kok di buku, misalkan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Yang namanya ilmu itu benar-benar Anda harus hargai, dan sekali lagi cara menghargai yang paling bagus adalah Anda amalkan. Anda amalkan, Anda lakukan dengan benar. Nah, suatu saat nanti Anda insya Allah akan makin sukses di bisnis ini. Anda bisa naik peringkat,
kemudian omset lebih besar, bonus lebih besar, Anda dapat reward. Tapi ingat, sehebat apapun Anda nantinya, bahkan ketika Anda sudah dapatkan semua reward itu pun, Anda tidak akan bisa mengalahkan upline Anda, guru Anda dalam semua hal. Akan selalu ada kelebihan dari sponsor Anda, dari upline aktif Anda, dibandingkan Anda. Nah, saya juga merasakan, bahkan sampai hari ini, saya benar-benar melihat para sponsor saya ini orang-orang yang sangat luar biasa. Mungkin beberapa orang secara peringkat sudah lewat, saya sudah lewati mereka, tapi saya nggak bisa pungkiri, mereka tetap memiliki kelebihan yang saya nggak punya, gitu. Dan sampai hari ini pun, saya memang ada konsultasi rutin ya ke upline yang memang kalau standar dari One Vision, minimal upline yang peringkatnya sama gitu ya, atau lebih tinggi. Tapi bahkan untuk upline yang peringkat lebih rendah pun, saya juga masih suka konsultasi hal-hal tertentu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu pegang erat jalur sponsor Anda. Gitu, Anda mungkin merasa saat ini kayaknya biasa-biasa aja ilmu yang diterima, tapi suatu saat Anda akan sadar, itu ilmu-ilmu yang akan luar biasa, yang akan menentukan hidup Anda ke depannya. Nah, ngomong-ngomong, kalau upline Anda bisa mencari orang lain, gitu ya. Kalau Anda nggak serius, upline Anda bisa mencari orang lain yang lebih bagus dari Anda. Tapi, apakah Anda bisa mencari upline yang lain? Artinya Anda harus mulai lagi dari nol, gitu ya. Jadi, sekali lagi, lebih penting untuk bersikap teachable kepada upline, walaupun upline juga memang juga harus punya sikap yang tepat ke downline. Anda juga suatu saat ketika udah punya downline atau Anda sekarang sudah punya downline, Anda juga harus punya sikap yang tepat. Di antaranya misalnya Anda harus punya integritas, Anda harus mau melayani, yang namanya pemimpin mau melayani gitu ya. Tapi kalau saya ditanya, mana yang lebih penting nih? Sikap upline ke downline atau downline ke upline? Sudah pasti downline ke upline. Karena yang tadi, upline itu bisa mencari orang lain kalau Anda nggak serius, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara soal sikap teachable ini berkaitan erat dengan prinsip dasar. Nah, Anda mungkin sudah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu ya, kalau masih sangat baru CP-nya, bahwa ada 3 prinsip dasar di bisnis kita, 3 prinsip dasar. Kenapa ini disebut prinsip dasar? Karena bisnis Anda tidak akan bisa jadi aset, tidak akan bisa bertahan, tidak akan sustain, kalau 3 prinsip ini tidak diterapkan. Apa itu? Edifikasi, konsultasi, no cross-lining. Jadi kan selalu dibilangnya 773 gitu ya. 7 kebiasaan, 7 langkah, dan 3 prinsip dasar. Nah, prinsip dasar yang 3 ini, 2 diantaranya itu berkaitan erat dengan yang namanya teachable. Yaitu apa? Yang pertama konsultasi tadi, dan yang kedua edifikasi. Karena kalau konsultasi ya otomatis, ini memang pasti kita konsultasi ke upline, nanya ke upline, kita yang mengikuti arahan upline. Yang kedua adalah edifikasi. Edifikasi itu memberi kekuatan kepada pihak ketiga agar efeknya akan kembali ke kita juga jadi dapat kekuatan dari situ. Nah, pihak ketiga ini memang ada beberapa gitu ya, termasuk perusahaan TNS bisa, ada beberapa hal, tapi salah satu yang terpenting, bukan salah satu, yang terpenting lagi-lagi adalah upline, edifikasi upline. Anda beri kekuatan ke upline, sehingga upline Anda nanti juga bisa memberikan kekuatan itu balik ke Anda. Nah, hari ini saya nggak bahas itu detail gitu ya, tapi intinya saya cuma mau beritahu bahwa teachable ini sangat penting, sehingga bahkan dia berkaitan dengan 2 dari hanya 3 prinsip dasar gitu ya. 2 di antara itu berkaitan dengan teachable. Nah, kalau kita ilustrasikan gini Bapak Ibu, kenapa sehebat apapun kita tetap selalu perlu upline buat konsultasi. Paling gampang ilustrasinya adalah petinju, karena petinju terhebat gitu ya. Kalau zaman dulu yang sangat terkenal sampai sekarang pun masih sering ya, adalah Mike Tyson gitu ya, masih sering itu kalau saya lihat di TV kabel sering diulang pertandingannya, memang ngerinya luar biasa Mike Tyson. Begitu bel ronde pertama berbunyi gitu ya, udah langsung dikejar lawannya gitu ya, langsung dikejar, langsung disikat gitu. Bahkan beberapa kali pertandingannya itu kurang dari 1 menit berakhir, lawannya langsung KO gitu. Nah, lalu kenapa petinju sehebat Mike Tyson pun perlu pelatih? Karena Mike Tyson tidak bisa melihat secara objektif. Sudut pandangnya beda. Ketika seorang petinju lagi bertarung, nah kita ini ibaratnya petinju, Bapak Ibu ya, lagi bertarung di lapangan gitu ya. Kita lagi bertarung di lapangan, akan ada blind spot, ada titik buta yang kita nggak bisa lihat. Yang si pelatih kita dari luar ring itu bisa melihat dengan tepat apa yang terjadi sebetulnya di dalam ring itu, gitu ya. Nah, itulah sebabnya pelatih sangat perlu. Ya tentunya selain untuk melatih
sehari-hari ya, teknik dasar dan lain, tapi ketika bertanding perlu sudut pandang yang tepat dari seorang pelatih. Padahal kalau Mike Tyson diadu sama pelatihnya, D'Amato ya namanya dulu, Coach D'Amato, wah langsung KO pasti, mungkin nggak nyampe 5 detik langsung KO gitu pelatihnya. Tapi penting sekali untuk kita punya konsultan, yaitu upline di bisnis ini. Nah, jadi Bapak Ibu, teachable. Ya, jangan lupa. Ini adalah sikap yang paling penting, dan ini adalah hal pertama dari apa yang menurut saya sangat perlu Anda pegang dari sekarang sampai selamanya Anda di bisnis ini. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu, ketika Anda ingin menjadi leader besar, peringkat tinggi seperti Pak Louis Tendean gitu ya, siapa sih yang nggak mau seperti Pak Louis Tendean, dari omset bisnisnya begitu luar biasa. Leader yang baik, decent leader, bahkan great leaders, leader-leader besar, dimulai sebelumnya mereka menjadi follower yang baik dulu, follower yang hebat dulu gitu ya. Leader yang hebat berasal atau bermula dari follower atau pengikut yang hebat. Sehingga ketika mereka menjadi leader, mereka akan bisa selalu paling depan, mereka punya integritas dan mereka mau melayani. Karena dulu mereka menjadi seorang pengikut yang memang melihat. Anda sebagai pengikut, Anda bisa merasakan sebagai pengikut apa yang diharapkan dari seorang leader yang baik gitu ya. Jadi saat Anda baru memulai bisnis ini, coba aja ikuti, sambil Anda rasakan sendiri bahwa Anda pengennya apa, sehingga ketika bertahap Anda mulai punya grup, Anda menjadi leader, Anda tahu bahwa grup Anda, follower Anda ini mengharapkan apa dari seorang leader gitu ya. Nah, jadi nikmati aja prosesnya Bapak Ibu. Nah, kemudian begini, ini masih bersangkutan dengan sikap teachable tadi sebetulnya ya. Saya punya pertanyaan, ini bisnis punya siapa sebetulnya? Bisnis Tiansi ini punya siapa? Nah, kebanyakan orang yang belum paham akan bilang, oh yang punya Mr. Lee dong, gitu, pendiri Tiansi gitu ya. Nah, tapi kalau kita ubah sudut pandang kita untuk kita lihat, ketika bisnis Tiansi ini sukses berhasil, ya bukan hanya Mr. Lee yang sukses gitu. Tapi siapa? Ya kita sendiri. Karena kita adalah pengusaha. Di bisnis ini kita bukan karyawan. Nah, inilah bedanya. Distributor ini bukan karyawan, Bapak Ibu. Apa yang Anda dapatkan tergantung dengan bagaimana Anda kerjakan bisnis ini. Berbeda dengan kalau gajian ya. Kalau gaji kan tetap ya, paling kalau naik setahun mungkin naiknya 10%, 15%. Tapi di bisnis ini bisa saja dalam setahun Anda baru memulai bulan pertama, bulan kedua, bonus baru 1 juta, 2 juta, bisa saja tahun depan bonus Anda sudah 10 juta, 15 juta, naik 10 kali, bahkan 15 kali lipat. Tergantung siapa? Anda yang punya bisnisnya, Anda pengusahanya. Ini sudut pandangnya yang harus diperbaiki. Nah, itulah sebabnya saya melihat selama hampir 20 tahun di bisnis ini, seorang leader yang bagus dengan leader yang luar biasa, bagus dan luar biasa, good dan extraordinary, good and extraordinary. Bedanya apa? Bedanya mereka adalah di kemandiriannya, Bapak Ibu. Jadi suatu saat Anda akan mulai berperingkat tinggi, insya Allah ya, bintang 8, bronze lion, dan seterusnya. Tapi ada pembeda nanti di situ, leader yang biasa-biasa saja dengan leader yang luar biasa adalah di sini, kemandiriannya. Saya mengalami sendiri dan saya juga melihat, termasuk di grup saya, termasuk selama pengalaman di Tiansi Indonesia, bahwa leader-leader terbesar ada leader-leader yang mau cepat mandiri, Bapak Ibu. Selain dia teachable, selain dia mau mengikuti kata-kata upline-nya, tapi mereka juga tidak nunggu. Begitu upline sudah mengajarkan sesuatu, upline-nya sudah memberi contoh, ya mereka udah paham, oke, saya harus melakukan ini. Mereka mulai punya inisiatif yang besar di situ. Jadi bukan nunggu. Saya ingat pengalaman saya sendiri dulu ya, waktu baru memulai Tiansi tahun 2002, waktu itu sponsor saya masih suka nelfon, ngingetin SMS gitu ya, tiap minggu, tiap mau OP, saya ditanya, hari ini ngundang berapa orang ke OP, jangan lupa beli tiket early bird gitu ya, prospek lu yang kemarin si itu udah di follow up belum, ajak OP, udah diarahin join belum, di follow up dengan cara yang benar. Itu sering tuh saya dapatkan dari sponsornya Pak Seno, dari Pak Erick Yong juga gitu ya. Nah tapi setelah mereka bantu 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, mereka pernah bantu saya presentasi one-on-one, pernah bantu home meeting, saya mulai paham di situ. Dan saya juga belajar dari pertemuan waktu itu ya, bahwa kalau kita mau sukses, ya kita harus segera bisa mandiri. Apa yang saya lakukan? Akhirnya saya tidak ingin ditanya lagi oleh upline seperti itu. Jadi setiap kali mau pertemuan, saya sudah undang, ingatkan semua prospek saya. Setiap kali ada keluar early bird, saya selalu beli duluan.
setiap kali ada pertemuan saya bawa orang paling banyak gitu, sehingga akhirnya upline saya udah nggak perlu ingetin lagi. Dan itu adalah salah satu kunci yang menurut saya yang membuat kami bisa sukses. Saya dan banyak orang di grup saya bisa sukses karena kami memilih untuk cepat mandiri, bukan nunggu upline, Bapak Ibu. Nah, jadi jangan ngerepotin upline Anda dengan hal-hal yang sebetulnya Anda udah paham, yang Anda bisa lakukan. Kalau ada sesuatu masalah yang Anda tidak tahu, ya harus Anda konsultasi. Tapi kalau Anda kira-kira sudah tahu, Anda udah pernah diajarin, sudah diberi contohnya, yang nggak usah Anda tanya terus ke upline, jangan nunggu, kerjakan aja langsung. Kerjakan aja langsung. Nah, jadi bedanya seorang pengusaha dengan seorang karyawan adalah pengusaha mau mengerjakan lebih. Pengusaha, they want to run the extra mile. Pengusaha itu mau berlari, menambah mil atau kilometer ekstra berlari. Gitu ya. Contoh, misalkan ada sebuah toko nih. Kalau yang jaganya karyawan, begitu jam tutup toko, ada yang mau masuk, datang belanja, tetap aja ditutup pintunya, rolling door-nya gitu ya, karena karyawan yang jaga. Tapi coba kalau yang punya tokonya yang jaga, kira-kira jam tutup toko ada yang pelanggan yang mau masuk, dibuka nggak? Pasti dibuka. Nah, milikilah sikap seorang pengusaha, karena ini semua buat impian Anda untuk masa depan Anda. Nah, kemudian ini dia yang kedua. Jadi yang pertama tadi sikap, dan saya pilih teachable, yang diikuti dengan kemandirian gitu ya. Nah, yang kedua, hal yang sangat penting menurut saya lihat udah berapa menit sebentar ya. Oke. Yang kedua, hal yang sangat penting menurut saya adalah yang namanya goal atau target. Ini sangat penting karena ketika seseorang punya goal atau target, dia akan bergerak sangat cepat, bahkan kadang-kadang di luar perkiraannya sendiri. Saya mengalami ini berkali-kali, apalagi ketika sedang mengejar reward. Ketika kita udah punya goal, kita fokus ke goal kita. Banyak sekali keajaiban terjadi. Banyak sekali keajaiban terjadi. Jadi punya goal dan fokus dan komitmen. Nah, tapi kalau jangankan fokus dan komitmen, kalau goalnya saja nggak ada, gimana Anda akan menuju ke titik berikutnya, gitu ya? Ini saya banyak dapatkan di grup saya. Mungkin saya nggak tahu di grup Anda seperti apa, tapi di grup saya ini yang terjadi. Berbeda sekali antara orang yang punya goal, yang bekerja berdasarkan goal, dengan orang yang memang nggak punya goal. Yang nggak punya goal, walaupun dia jalan, dia aktif, banyaknya sia-sia, Bapak Ibu. Kalaupun lagi bagus, tunggu waktunya, nanti akan turun, nyungsep gitu. Kenapa? Karena nggak jelas goalnya. Nah, goal ini sebetulnya apa? Kita tahu ya bahwa impian itu nomor satu, paling penting. Tapi impian itu kan jangka panjangnya. Katakanlah impian itu mungkin 2 tahun, sampai 5 tahun, atau bahkan 10 tahun gitu ya. Itu namanya impian. Tapi goal ini adalah impian yang dipecah-pecah, Bapak Ibu. Nah, dipecah-pecahnya gimana? Nah, kalau kita bicara goal, nah ini nanti silakan Anda konsultasikan lagi ke plan aktif Anda. Tapi kalau saya akan bilang bahwa apapun goal Anda, apapun impian Anda, ada 2 goal dasar. Nah, yang di layar ini, goal dasar yang 2 itu. Yaitu apa? Omset pribadi atau jualan pribadi Anda. Ingat, kita ini distributor. Distributor itu kerjanya jualan, punya konsumen, punya pelanggan gitu ya. 1, omset pribadi Anda tiap bulan, dan yang kedua yang bawah ini adalah berapa orang baru yang Anda sponsori tiap bulan untuk memperbesar grup bisnis Anda. Nah, ini 2 goal, saya bilang goal dasar. Kenapa? Karena setiap bulan, goal ini harus Anda miliki. Kalau ada bulan tertentu, misalnya bulan ini atau bulan depan, Anda tidak miliki goal ini, Anda tidak kejar goal ini, maka sebetulnya bisnis Anda lagi berjalan di tempat. Kalau nggak lagi turun, gitu ya. Jadi ini goal dasar, goal wajib, gitu ya, compulsory, mandatory goal, gitu ya, yang harus ada setiap bulan. Apapun goal jangka panjang ataupun menengah Anda, apapun impian Anda, ini harus Anda miliki. Nah, silakan sekali konsultasi ke upline aktif Anda nanti. Tapi kalau saya ditanya, saya akan bilang bahwa untuk omset pribadi ini segera miliki 1000 PV tiap bulan dari pribadi, konsumen atau pelanggan Anda. Secepatnya. Seberapa cepat, Pak? Secepatnya. Sebulan bisa, Pak? Bisa. Seminggu bisa, Pak? Bisa. Sehari bisa. Kalau bisa sehari-sehari. Gitu. Jadi setiap bulan Anda harus kejar ini. Nah, kalau Anda sudah bisa 1000 PV per bulan, naikkan segera menjadi 3000 PV. Minimal. Nah, kenapa ini saya bilang minimal? Ini 1000 PV ini cuma kalau Anda baru nih. Ya, kalau Anda udah sebulan, 2 bulan, apalagi lebih, goal omset pribadi Anda dari konsumen atau pelanggan Anda ini sudah harus minimal 3000 PV. Kenapa?
agar Anda pasti selalu bisa CP tiap bulan, tidak bergantung ke downline Anda. Tidak bergantung ke downline itu artinya apa? Tidak bergantung ke orang baru yang join, downline baru Anda yang join. Tidak bergantung omset dia ketika join membership. Tidak bergantung ke downline Anda yang sudah join untuk punya omset atau sponsori orang lagi gitu ya. Anda harus selalu CP tiap bulan. Makanya omset pribadi harus 3.000. Nah, kalau mau lebih silakan konsultasi ke upline, tapi minimal 3.000 ini penting sekali supaya itu nanti terduplikasi. Yang kedua, sponsoring. Setiap bulan Anda perlu selalu punya goal sponsori orang. Berapa goal sponsori orang yang terbaik? 5 bagus nggak? Luar biasa. 3 bagus nggak? Bagus banget. Tapi kalau boleh saya bilang minimal sekali 2, Bapak Ibu. Setiap bulan minimal 2. Ini goal yang tembus ya, bukan goal yang dibuat terus nggak nyampe gitu. Goal yang tembus. Minimal 2 orang distributor baru yang Anda sponsori langsung. Entah Anda taruh jadi frontline atau Anda placement, pokoknya sponsornya Anda. Berarti dia kaki Anda gitu ya. Minimal 2. Apa membershipnya Pak? Kalau bisa minimal bronze, kalau bisa ya, karena kalau cuma daftar 99.000 kayaknya gimana gitu ya. Jadi ya boleh saja kalau memang ada yang belum punya modal 99.000 sambil Anda ajari jalan, dia bisa jualan dan lain-lain boleh, tapi ya jangan dihitung dia bulan ini. Ketika nanti dia minimal bronze, misalkan bulan depan dia bronze, baru dihitungnya sebagai sponsori 1 orang gitu ya. Nah sekali lagi jangan langsung konsultasi dari saya, jangan langsung ambil mentah-mentah, konsultasikan lagi ke upline Anda. Jadi ini adalah goal dasar yang menurut saya setiap bulan harus selalu Anda miliki. Nah kemudian ada goal. Kita bicara yang agak panjang dulu. Kalau impian tadi 2 tahun sampai 5 tahun, kita bicara goal tahunan, goal setahun. Nah, Anda perlu tahu dengan jelas apa goal Anda setahun ke depan. Ini penting sekali. Harus punya dengan jelas apa goal Anda setahun ke depan. Karena kalau Anda tidak jelas goal setahun ke depannya, Bapak Ibu, ya gimana Anda bisa mau mencapai kehidupan yang luar biasa 2 tahun lagi, 5 tahun lagi impian Anda gitu ya, ketika Anda nggak pecah menjadi goal yang tahunan minimal gitu ya. Apa ini goal tahunan? Macam-macam. Goal tahunan tuh bisa jadi misalkan setahun ke depan. Kebetulan ini pas banget Januari ya, baru masuk buka buku bulan Februari. Anda bisa bikin goal sampai tutup buku Desember tahun 2022. Apa biasanya goal tahunan? Biasanya peringkat apa nanti Anda di akhir tahun? Omset berapa Anda di akhir tahun? Penghasilan per bulan Anda berapa nanti di akhir tahun? Anda bisa bikin dari sekarang, konsultasi ke upline Anda. Kami selalu diajarkan dulu di tahun pertama saya menjalankan bisnis itu, Pak Naga ngajarin saya goal tahunan. Itu saya ingat banget. Lagi tahun baru, orang lain mungkin lagi pesta-pesta kembang api di luar, kita ngumpul di salah satu tempat gitu ya. Kita bikin goal tahunan gitu, langsung dibimbing oleh Pak Naga Sugara. Dahsyat, luar biasa itu. Keren banget gitu ya. Waktu itu saya ingat Pak Naga pas baru terima BMW di konferensi di Jerman waktu itu ya, di Berlin. Nah, kita bikin goal tahunan. Waktu itu saya bikin goal tahunan setahun bronze lion gitu ya, meleset akhirnya. Tapi jadinya kira-kira 1 tahun saya bintang 8 gitu. Jadi targetnya di atas, meleset sedikit ya dapat bintang 8 dapat gitu, 14 bulan. Nah setelah goal tahunan apalagi yang biasa Anda bikin? Anda bisa bikin goal yang beberapa bulan. Nah biasanya goal beberapa bulan ini sekalian goal reward. Karena kalau ada kualifikasi reward dari Tiens, ada kualifikasi reward dari One Vision, biasanya hitungannya bulanan gitu ya. Tiens itu sekarang OV lagi ngasih kualifikasi reward 2 bulan ya, smartphone, ini bulan kedua. Sorry, kemarin, ini bulan kedua. 3 bulan kalau dari One Vision ya, ini bulan ketiga sekarang, masuk bulan ketiga. Nah, kemudian dari Tiens banyak banget ya, nanti kita juga bahas sedikit soal itu. Tiens itu biasanya ngasih yang 4 bulan kualifikasinya, ada yang 10 bulan kualifikasinya. Gitu. Nah, Anda bisa bikin goal berdasarkan itu, reward-reward dari Tiens maupun One Vision. Nah, selain itu, Anda juga perlu bikin goal bulanan. Apa goal Anda tiap bulan? Dan ini Anda bicarakan di konsultasi formal. Setelah tutup buku seperti sekarang saatnya. Anda bikin dulu goalnya, tapi jangan suruh upline Anda yang ngubungi Anda. Enggak gitu. Itu bukan urusan upline ngubungin Anda. Anda yang harus bikin dulu, bikin gambarnya, tulis goalnya, minta waktu ke upline segera. Kalau saya diajarin dulu, paling lama 3 hari setelah tutup buku, berarti kan 28, 29, 30, ini harusnya udah lewat gitu ya. Paling lama kalau bisa 3 hari setelah tutup buku, minta waktu konsultasi dan Anda sudah siapkan semuanya goal Anda. Anda bicara dengan upline, nanti upline yang akan kasih penilaian di situ. Nah, itu untuk goal bulanan. Nah, lebih baik lagi kalau setelah ada goal bulanan, Anda bisa pecah nanti ke goal mingguan. Jadi ketika konsultasi goal bulanan ke upline, Anda buat pecah-pecahnya tiap minggu. Bahkan biasanya sekarang di berbagai grup banyak budaya minggu pertama CP gitu ya, core produsernya di minggu pertama.
Kenapa bukan di akhir bulan? Kenapa bukan di minggu kedua, minggu ketiga? Ya kalau bisa minggu pertama, kenapa juga harus di minggu keempat, minggu ketiga, minggu kedua, gitu ya? Jadi mendingan ngejar gol habis-habisan di minggu pertama, masih banyak waktu gitu ya selanjutnya, atau mau kepepet gitu di hari-hari terakhir. Jadi mindsetnya dirubah, Bapak Ibu. Sama aja sebetulnya. Cuma bedanya kalau di depan, kemungkinan untuk dapatnya akan jauh lebih besar. Artinya bisnis Anda berkembang dan nanti terduplikasi di grup Anda. Jadi buatlah gol mingguan. Silakan konsultasi ke upline Anda. Kemudian ada yang bikin gol harian, ada juga yang bikin gol harian. Gitu ya. Bahkan untuk jualan biasanya mereka bikin gol harian. Kalau mau punya konsumen pelanggan itu kadang-kadang dibikin gol harian gitu ya. Kalau sponsoring mungkin bukan gol harian ya, gol mingguan mungkin udah paling rendah gitu ya. Tapi untuk jualan bisa. Nah, kalau kita bicara gol ini Bapak Ibu, nah waktu saya tidak banyak lagi ya, saya usahakan singkat. Kalau kita bicara gol ini, sebetulnya salah satu kuncinya adalah selalu bikin target di atas, agak sedikit di atas, dan Anda kejarnya betul-betul seperti ngejar target yang di atas itu. Sehingga kalaupun dia meleset nantinya, Anda dapatkan di bawahnya, itu tetap hasilnya bagus. Jadi saya dulu dari kecil itu sempat ikut beberapa kali olahraga bela diri ya, diajarin di situ. Jadi salah satunya kita mecahin bata. Kalau kita mecahin bata, bata itu disusun sekian tumpuk. Gitu ya. Kalau kita memecahkan katakanlah 5 bata yang bertumpuk, biasanya kita tambah sampai 8 bata. Dan kita konsentrasi langsung gitu ya, dengan fokus memecahkan sampai bata ke-8 yang paling bawah. Sehingga ketika meleset pun 5 bata pasti dapat, atau mungkin 6 bata atau 7 bata, walaupun nggak dapat 8 bata gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat target lebih Bapak Ibu. Dan Anda juga boleh menghargai diri Anda sendiri. Kalau istilahnya itu smell the rose along the way. Ketika Anda sudah punya goal, Anda komitmen kejar goal itu, kalau Anda berhasil dapatkan, atau mungkin meleset tapi cukup baik masih dapatnya, Anda boleh menghargai diri Anda sendiri, memberikan hadiah buat diri Anda sendiri gitu ya. Saya nggak tahu apa, mungkin membeli sesuatu barang yang Anda inginkan, atau mungkin punya waktu khusus libur sehari 2 hari dengan keluarga Anda gitu ya. Anda memang luangkan, istilahnya smell the rose along the way gitu ya. Cium tuh bunga mawar sepanjang perjalanan Anda. Jadi jangan kerja-kerja terus mikirnya gitu ya, tapi hargai diri Anda. Tapi ingat, kalau Anda berhasil, jangan kelamaan santainya gitu ya. Jadi boleh ada, tapi ingat momentumnya dijaga. Momentum bisnis ini penting sekali. Momentum itu adalah kecenderungan kendaraan atau benda yang lagi bergerak untuk terus bergerak. Ketika dia sudah punya momentum, akan lebih mudah menggerakkannya. Tapi kalau Anda kelamaan santainya, udah keburu berhenti, misalkan kita dorong mobil, awalnya kan berat banget gitu ya, tapi kalau mobilnya udah jalan, kan lebih gampang dorongnya. Tapi kalau mobil udah berhenti lagi, Anda akan ngedorong lagi dari awal, jadi berat lagi gitu ya. Jadi pastikan momentumnya nggak turun, pertahankan terus. Dan ketika Anda sudah punya goal nanti, kejarlah sampai titik darah penghabisan, Bapak Ibu ya. Jadi itu kuncinya. Saya melihat banyak sekali keajaiban di akhir kalau kita punya goal dan kita habis-habisan untuk kejar sampai detik terakhir. Banyak sekali keajaiban terjadi. Jadi jangan menyerah, Bapak Ibu. Intinya sekali lagi konsultasi aja terus ke upline. Karena upline Anda yang akan menentukan arahnya, gitu ya. Bergeser 1 derajat aja di awal itu ujungnya nanti akan bisa bedanya sekian kilometer, gitu ya. Jadi Anda jalankan, Anda konsultasi, Anda lakukan sambil Anda dengarkan monitor dari upline terus ya, saran dari upline Anda. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, semua tadi duplikasi ke grup Anda mengenai masalah goal tadi ya. Jadi jangan berhenti di Anda. Karena ketika kita kejar goal yang lebih besar, sebetulnya kuncinya hanya di sini, di duplikasi ini. Mampu nggak kita menduplikasikan goal yang kecil tadi? Yang goal pribadi tadi, misalkan per bulan bisa punya omset pribadi 3.000 PV, per bulan bisa sponsori 2 orang. Kalau Anda konsisten terus melakukannya tiap bulan, walaupun Anda belum punya grup aktif, suatu saat insya Allah pasti dapat grup aktif. Dan grup aktif ini pun Anda duplikasikan hal yang sama. Dan suatu saat nanti dia akan punya grup aktif lagi. Bisnis ini cuma kayak gitu-gitu aja kok. Duplikasikan hal yang kecil, tapi konsisten. Seperti yang tadi Pak Bizan sampaikan ya di sisi 1. Intinya ya konsisten aja gitu, istiqomah gitu. Nah, ini ada hal yang sekilas aja, bahwa kalau saya ditanya apa sih yang perlu diduplikasi, ya tentu kita nggak bahas lagi soal presentasi, itu udah pasti gitu ya. Tapi ini beberapa hal yang kadang orang lupa untuk duplikasikan. Kemampuan follow up. Jadi gimana caranya kita duplikasikan, cara memulai dengan benar. Downline aktif kita ajarin bikin daftar nama yang benar, metode FAST, edifikasi yang benar, pakai alat bantu, pertemuan, offline maupun online.
kemudian kita coaching tuh bukan cuma training ya, tapi kita ajarin sampai bisa, kalau perlu one on one, cara menjual dan membangun jaringan pelanggan. Nah, inilah yang diduplikasikan lagi ke downline gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau saya ditanya, Pak, kapan sebenarnya kesempatan terbaik? Nah, berbagai buku, berbagai orang sukses bilang, kesempatan terbaik Anda yang buat. Nggak akan pernah datang tuh kalau Anda nunggu, kapan nih kesempatan terbaik? Nggak akan pernah datang. Kesempatan terbaik Anda yang buat. Sehingga kalau ditanya kapan, ya saat ini. Anda buat supaya saat ini adalah kesempatan terbaik untuk terus menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Dan memang benar, saya semangat banget malam ini. Kenapa? Nah, ini di bagian akhir ini saya mau perlihatkan ya. Jadi kalau nanti waktunya lewat-lewat dikit, ya mohon maaf ya, karena ini penting banget. Menurut saya pribadi, saat ini adalah kesempatan yang benar-benar terbaik. Karena selain yang pertama, Anda yang buat sendiri, yang kedua, memang semua kondisi saat ini, baik dari Tians maupun One Vision, adalah kondisi yang terbaik. Kenapa? Nomor satu, kita sudah punya masalah beberapa tahun terakhir adalah banyak orang jualan di bawah harga, undercutting, dan juga repackaging, kemas ulang, gitu ya, jualan online. Sehingga akhirnya yang kena siapa? Seluruh distributor Tiansi kena. Mau yang jualnya online juga atau yang offline kena juga gitu. Ketika orang udah mau belanja dari mereka, mereka cek misalkan di marketplace ada yang jual lebih murah, nggak jadi, akhirnya belanja ke marketplace gitu ya. Ini oleh oknum-oknum yang memang nggak bertanggung jawab. Dan apa yang mereka dapatkan dari sana udah pasti nggak berkah gitu ya. Jangankan berkah, itu dosanya besar sekali gitu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, saya mau ingatin, jangan undercutting dan jangan repackaging, karena ini udah jelas dilarang. Dan bukan hanya bicara berkah, tapi itu bahkan dosanya sangat besar karena Anda merugikan banyak sekali orang, Anda menzolimi banyak sekali orang, gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, sudah bisa dibilang hampir nggak ada yang undercutting dan repackaging. Kenapa? Alhamdulillah, Tian sudah berhasil berantas semua yang di marketplace. Jadi udah bisa kerjasama dengan marketplace sekarang untuk menghapus semua itu. Artinya apa? Ini saat yang tepat untuk kita benar-benar serius. Dulu sekian tahun belakang, waduh, saya aja mengalami ya, ngajarin grup baru, jualan dan lain-lain, udah semangat, tahu-tahu akhirnya berhenti, gara-gara apa? Nggak bisa bersaing sama yang undercutting. Kasihan gitu. Nah, sekarang saat yang tepat, insya Allah kita tidak akan punya masalah ini. Bahkan kalau Anda ketemu yang memang, itu udah ada keluar di pengumuman dari Tians ya, di V-Share, kita udah bisa lihat, kalau Anda ketemu ada yang jualan undercutting ataupun repackaging, laporin langsung ke Tians. Tians akan langsung tindak, langsung dihapus itu pasti tokonya. Gitu ya, Tians akan langsung berhubungan dengan marketplace karena sekarang udah bisa. Nah, kemudian yang kedua, Anda tahu istilah failure of renewal? Itu adalah auto delete ya. Kalau kena auto delete, maka ID orang yang kena auto delete ini akan failure of renewal. Artinya ya sudah mati ID-nya gitu. Nah, Anda udah lihat beberapa minggu lalu Tians sudah keluarkan pengumuman bahwa orang-orang yang harusnya kena auto delete di Desember tahun 2021 barusan, gitu ya, karena nggak belanja minimal 130 PV dalam setahun, itu otomatis akan dihidupkan lagi. Sekarang udah hidup lagi kalau saya cek ya, udah hidup lagi semua. Jadi nggak ada auto delete di Desember 2021 kemarin, karena Tians melihat bahwa ini kondisi pandemi, gitu ya. Akhirnya udah tidak ada auto delete yang barusan. Nah, bahkan insya Allah nanti tunggu tanggal mainnya ya, jangan langsung dengarkan mentah-mentah dari saya. Kalau belum terjadi ya kita belum bisa pastikan gitu ya, tapi ada rencana dari Tians bahwa insya Allah akan segera keluar pengumuman bahwa orang yang kena auto delete di setahun lagi sebelumnya, artinya yang kena auto delete di Desember 2020 ini akan bisa diaktifkan karena saat itu juga udah kondisi pandemi kan, karena dari Maret 2020 udah pandemi. Dengan syarat apa? Ya cukup dengan belanja 130 PV tadi. Jadi artinya apa? Kenapa ini saat yang tepat? Karena untuk Anda mengejar goal Anda sekarang, Anda bisa follow up juga mereka-mereka yang sudah kena auto delete yang lalu gitu ya. Nah, kalau nanti dikeluarkan sebulan atau 2 bulan oleh Tiansi untuk bisa hidupkan lagi yang kena auto delete di 2020, Anda segera Bapak Ibu coba cek di grup Anda, cek jaringan Anda siapa yang bisa Anda follow up gitu ya. Cukup belanja 130 PV. Nggak usah daftar ulang bahkan gitu ya. Dan tetap ada di jaringan, tetap punya jaringannya gitu. Jadi luar biasa sekali. Nah, kemudian satu lagi, Tians sudah punya program 1 tahun ke depan yang luar biasa. Nanti saya perlihatkan di akhir ya. Nah, saya mau cerita ini dulu. Ini ada satu hal yang menurut saya pribadi dahsyat sekali dan kita excited banget sekarang. Kenapa? Karena sekarang Tians lagi bekerja sama dengan
One Vision dengan leader-leader Tians One Vision untuk membuat platform digital yang luar biasa. Platform ini nanti isinya apa? Ini platform yang komprehensif, yang menjadi satu semua, di mana semua yang Anda butuhkan ketika Anda menjalankan bisnis secara offline, ada di platform digital kita, di platform online kita. Sehingga betul-betul mudah sekali Anda menjalankan. Nanti akan ada yang namanya landing page, akan ada juga tracking page gitu ya. Kemudian akan ada semacam startup tools, semuanya di platform digital yang Anda bisa akses dari rumah. Anda bisa prospekin orang dari rumah, tapi nggak perlu lagi WA pribadi satu-satu orang gitu. Ini satu platform yang udah komprehensif, dan Anda ketika ada seseorang yang tertarik, makanya Tian sekarang kan lagi ngajarin personal branding ya dengan sosial media. Ketika ada orang yang mulai tertarik dengan Anda, kemudian nanya kerjaan atau bisnis Anda tinggal kasih linknya, dan nanti platform digital ini akan bekerja langsung. Bukan Anda lagi yang follow up, langsung di follow up secara sistem, secara online. Dan ini bisa Anda pakai untuk bukan lagi lintas kota, bahkan lintas negara nantinya ya. Anda bisa punya grup besar dengan platform digital ini. Nah, sebagai gambaran sederhana, misalnya seperti ini ya, akan ada konten untuk leads yang menjadi istilahnya itu untuk pengarah untuk masuk ke platform digital. Jadi Anda bisa share di wall Anda di Facebook misalkan, atau di media sosial Anda yang lainnya. Mungkin nanti di awalnya bentuknya video ya, video singkat, mungkin nggak nyampe 2 menit, 1 menit lebih mungkin. Ada beberapa orang yang bicara dengan konten yang bagus banget. Salah satunya tentu ada Pak Luis di situ. Dan ketika prospek menonton ini, dia akan tertarik sekali untuk mengklik link untuk masuk ke platform digital, landing page. Nanti di landing page juga akan ada konten-konten yang membuat orang bisa melihat potensi bisnis ini. Sehingga akhirnya nanti dia akan memilih lagi dan mengklik link berikutnya bila dia berminat untuk menjalankan bisnisnya. Dan seterusnya gitu. Jadi sudah satu sistem yang terpadu yang luar biasa. Doakan ya Bapak Ibu, semoga ini segera bisa berjalan, karena kalau target dari Tians pengennya Maret ini udah jalan gitu. Dan nanti semua udah tersedia di situ di platform digital kita. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang, program Tians Indonesia 1 tahun ke depan. Maka ini saat yang tepat. Anda bisa baca sendiri ya. Jadi ini dikeluarkan Tians beberapa waktu lalu. Anda bisa lihat di sini dari Januari sampai Desember. Bahkan ini lengkap semuanya. Nah, apa yang sekarang lagi berjalan? Anda lihat yang 1 tahun nih kita bisa lihat program New Recruit yang dapat cash tunai, tambahan uang tunai itu 1 tahun Bapak Ibu. Yang dapat 400.000, dapat 1 juta itu ya. Anda pasti tahu semua ya bagi orang yang mensponsori. Nah, kemudian yang 1 tahun ini promo tutup poin ya, bintang 7, bintang 8 lebih rendah dari seharusnya, dan promo keaktifan bintang 8 juga, dan syarat tambahan naik peringkat yang sudah dikeluarkan juga bulan lalu ya. Apa aja itu? Naik peringkat bintang 6 lebih mudah, syarat ATNPV-nya lebih kecil, ada syarat tambahan kaki dan seterusnya. Itu juga berlaku 1 tahun. Jadi manfaatkan betul nih Bapak Ibu. Nah, kemudian yang sudah berjalan sejak bulan lalu Januari, special cash reward 10 unit mobil niaga Toyota Rush dan 5 unit luxury car BMW X1. Ini fisik semua dikasih langsung. Ini udah berjalan sejak Januari sampai 10 bulan, sampai Oktober. Dan Anda sudah dengarkan pengumuman, bukan dengarkan, Anda sudah lihat pengumumannya, baru aja 2 hari yang lalu keluar di V-Share. Nah ini dia, luar biasa nih. Mulai Februari, selama 4 bulan, kualifikasi Singapura Trip bintang 8 ke bawah. Dahsyat banget, gampang banget syaratnya. Saya malah waktu lihat syaratnya pertama kali sampai nggak percaya gitu lihatnya. Ini beneran nih Tiansi mau ngasih reward trip Singapura, atau kalau tripnya nggak jadi dikasih uang ya, 7,8 juta dikasih cash tuh, dengan syarat semudah ini gitu. Nah, bahkan ini kalau dari program Tians bukan 1 kali. Nanti jeda 1 bulan di Juni, mulai Juli ada lagi nanti Singapura trip lagi. Cuma hanya bintang 7 ke bawah. Kenapa? Karena rencananya di bulan Agustus bintang 8 ke atasnya itu dapatnya Dubai trip. Yang ini nilainya jauh-jauh lebih mahal, sekian puluh juta gitu ya, trip ke Dubai. Dan selain itu Bapak Ibu akan masih ada nih promo-promo lainnya nih nanti. Kalau lagi puasa, kita sebentar lagi insya Allah masuk puasa bulan April, dan di luar itu kita tahu Tian selalu kasih promo-promo lainnya. Jadi Bapak Ibu, ini waktu yang sangat tepat. Ini kalau Anda lihat, ini tidak ada bulan yang tidak terisi. Ini belum yang One Vision ya. One Vision juga bulan ini masih kualifikasi smartphone gratis. Gampang banget, Royal punya 2 kaki Royal. Nah, dan setelah smartphone selesai, yakinlah bahwa One Vision akan keluarkan lagi langsung promo berikutnya gitu ya. Kita tunggu nanti pengumuman dari One Vision. Jadi ngeri banget nih. Nah,
Saya mau bahas khusus nih, trip Singapura, Bapak Ibu. Ini Anda mungkin udah lihat semua ya, tapi saya ulas sedikit. Kenapa ini saya bilang, aduh ini kayak tutup mata juga pasti bisa dapat gitu, asal Anda aktif. Kalau Anda nggak aktif ya nggak akan dapat gitu ya, mau kayak gimana pun. Tapi kalau Anda cukup aktif saja, tutup mata ini pasti dapat. Kenapa ini menarik sekali? Karena kualifikasi reward ini benar-benar disesuaikan dengan peringkat syaratnya. Dan mudah banget buat semua peringkat apapun, gampang sekali. Gitu ya. Anda lihat, new member aja bisa ngejar. Kenapa? Karena syarat kaki utamanya, jadi satu kaki terbesar cuma 6.500 PV. Ini cuma berapa nih? Satu gold tambah satu bronze gitu ya. Kemudian syarat kaki gabungan, artinya di luar satu kaki terbesar, ada kaki kedua, kaki ketiga, dan seterusnya digabung semua, itu juga cuma 6.500 PV per bulan. Ada ATM PV-nya di sini, kalau Anda total 4 bulan, dia memang agak lebih besar, tapi tetap aja ini kecil sekali. Kalau dibagi 4, 52.000 ini kan artinya cuma belasan ribu, 11.000, 12.000 sebulan. Gitu ya, kecil sekali. Nah, demikian juga bintang 6, bintang 7, bintang 8 coba. Masa bintang 8 syaratnya seperti ini gitu ya. Kecil sekali. Nah, dan menariknya apa? Kalau Anda baca aturan-aturannya, bisa baca juga di, saya nggak tahu nanti FAQ, Q&A-nya, question and answer-nya, tanya jawabnya akan keluar apa enggak gitu ya. Tapi yang paling menarik adalah bahwa ada di nomor sini nih, kalau nggak salah ya. Ya, pertama, kalau Singapura trip-nya nggak jadi karena masih pandemi atau apapun, dikasih uang ya, 7,8 juta. Kemudian, selain itu, peringkatnya dilihat, nah ini luar biasa nih menurut saya. Nih, contoh di sini. Keterangan, peringkatnya dilihat adalah peringkat di bulan Januari kemarin, tutup buku Januari. Artinya apa? Kalau Anda misalkan ditutup buku Januari, bintang 6, lalu Anda bulan Februari naik menjadi bintang 7, kemudian bintang 8, dan seterusnya, maka syarat-syarat yang ini tetap patokannya syarat bintang 6. Jadi ketika bulan pertama, bukan bulan pertama, maaf, bulan sebelum bulan pertama, karena kan bulan pertama ini bulan Februari ya, kualifikasi ini. Jadi di bulan Januari kemarin, itu yang jadi patokan peringkat Anda di bulan sebelum dimulainya kualifikasi. Jadi kalau Anda bulan Januari bintang 5, nanti Anda bulan ini atau bulan depan naik bintang 6, bahkan mungkin nanti setelah 2-3 bulan naik bintang 7, tetap yang dipatok syaratnya sebagai bintang 5. Jadi luar biasa nih mudahnya Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya menurut saya Anda harus benar-benar fokus saat ini, karena semua peringkat bisa kejar, tidak ada peringkat yang tidak bisa kejar ini. Gimana dengan yang bronze line ke atas? Ada luxury car ya, special cash reward, Anda juga bisa kejar itu. Pak, saya Silver Lion Pak, tapi kan saya udah nggak bisa kejar tuh Toyota Rush. Saya kalau kejar BMW X1 kejauhan Pak. Ya udah, kalau memang Anda ternyata di posisi yang tidak bisa ngejar, nggak masalah. Anda fokus ke orang yang bisa kejar di grup Anda, downline Anda. Gitu ya. Para bintang 8 Anda, para bronze line Anda, mereka bisa kejar. Anda fokus bantu mereka. Karena efeknya akan ke bisnis Anda juga. Jadi, sekali lagi, ini saat yang paling tepat Bapak Ibu ya. Nah, trip Singapura ini benar-benar nggak boleh dilewatkan. Jadi kalau Anda belum konsultasi, segera konsultasi ke upline Anda, gimana caranya agar Anda bisa dapat trip Singapura. Nah, kalau kita bicara goal, Bapak Ibu, ini kuncinya, fokus, follow one course until successful. Jangan distract, jangan keganggu hal lain. Kalau Anda sudah melihat ini kesempatan Anda, fokuslah, konsultasi segera, dan kejar sampai titik darah penghabisan. Bukan artinya Anda tidak boleh kerjakan lain, Anda punya pekerjaan utama, Anda misalkan bekerja, atau Anda punya usaha sendiri di luar Tiansi, usaha awal Anda gitu ya, atau Anda sekarang kuliah, itu tetap kegiatan utama Anda. Tapi di luar itu, fokus. Jangan kerjakan hal lain yang membuat Anda distract. Follow one course until successful. Dan ingat, kunci dari segala-galanya selain fokus tentu saja adalah komitmen. Komitmen ini nggak ada yang 90%, apalagi 80%. Nggak ada yang 99%. Komitmen adalah 100% or nothing. Jadi kalau Anda sudah melihat ini goal yang tepat, Anda konsultasi dan sudah siap kejar, komitmenlah sampai titik darah penghabisan. Jangan terlalu banyak alasan, gitu ya. Jangan excuse Bapak Ibu. Pilih mau sukses mau alasan. Nggak bisa dua-duanya. Kalau mau sukses, lupakan alasan. Kalau Anda mau beralasan terus, lupakan sukses Bapak Ibu. Jadi komitmen aja, fokus dan komitmen. Nah Bapak Ibu, di bagian akhir ini saya mau cerita sedikit bahwa ketika saya kejar goal dulu, luar biasa ya, itu tiap tahun alhamdulillah bisa terima reward. Jadi 2005 saya terima BMW, 2006 saya terima kapal, 2007 terima pesawat, 2008 villa. Kalau BMW langsung fisik,
kapal pesawat villa dikasih cash yang nilainya luar biasa besar, ratusan juta, bahkan kalau villa dulu saya terima 2008 itu nilainya dikasih cash sekitar 1,3 miliar, ditransfer langsung masuk rekening gitu ya. Kenapa kok bisa ngejar tiap tahun? Bukan saya yang hebat, Bapak Ibu. Sederhana aja tadi. Karena saya menerapkan apa yang diajarkan oleh Upland. Saya selalu punya goal, tidak ada satu detik pun dalam sekian tahun awal saya di Tianxi sampai minimal saya terima reward villa. Tidak ada satu detik pun yang saya tidak punya goal. Santai boleh, memberi hadiah buat diri sendiri, libur sesaat boleh. Tapi momentum tetap terjaga dan selalu punya goal. Jadi goal ini penting sekali. Jadi selalu miliki goal dan selalu komitmen dan konsisten terhadap goal Anda, Bapak Ibu. Nah, nantinya, bentar, ini saya share dulu sedikit. Ya, nantinya Bapak Ibu, suatu saat nanti Anda akan menemukan buah hasil dari apa yang Anda usahakan. Mungkin sekarang rasanya tidak mudah, walaupun wah Pak Rizky sih bilang gampang goal Singapore trip. Saya kan kondisinya sekarang bisnis saya lagi down Pak, pandemi. Kita nggak bisa online Pak. Nggak seperti grup lain tuh yang bisa online, kita cuma bisa offline, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita udah setahun nggak ada pertemuan, grup saya habis Pak semuanya. Memang kelihatannya gampang, kecil Pak, untuk ngejar 10.000 PV untuk trip Singapura, 5.000 PV untuk trip Singapura. Tapi kita banyak masalah Pak. Mungkin sekarang Anda lagi di kondisi itu Bapak Ibu. Saya nggak tahu, atau mungkin masalah di luar bisnis Tianxi, ada masalah lain, masalah keluarga, atau bahkan begitu banyak orang-orang yang kita cintai, kenalan kita, yang meninggal di saat lagi pandemi. Saya juga punya banyak sekali keluarga, teman-teman dekat, bahkan seorang leader di grup saya yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, Raymond Goldline, Pak Yusuf, dia juga meninggal ketika pandemi. Saya nggak tahu masalah apa yang Anda miliki sekarang, tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa masalah itu diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah. Tidak mungkin tidak dapat Anda hadapi. Itu sudah janjinya. Di Al-Quran, bagi Muslim Anda tahu, Allah sudah berjanji bahwa tidak akan memberikan ujian cobaan yang melebihi kesanggupan umatnya. Ingat selalu itu Bapak Ibu. Kalau Anda percaya itu, Anda tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk Anda tinggalkan semua masalah Anda. Anda bukan fokus lagi kepada kendala atau masalah, tapi Anda fokus pada impian Anda, kepada goal Anda. Apa yang ingin Anda berikan kepada orang-orang yang Anda cintai, Bapak Ibu. Fokuslah ke sana, Bapak Ibu. Dan percaya sekali lagi, kalau Anda fokus ke sana, Anda akan lihat beberapa bulan ke depan, setengah tahun ke depan, tahun ini, insya Allah akan benar-benar jadi tahun kebangkitan yang luar biasa. Karena saat ini kita semua siap tempur. Tian siap tempur, One Vision siap tempur, saya siap tempur, Upland Anda siap tempur. Kita fight Bapak Ibu, buat impian kita, buat hal yang paling kita inginkan, yang belum kita raih sampai saat ini, yaitu membahagiakan keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kita fokus ke sana, lupakan hal lain, lupakan semua masalah, fokus kepada solusi Bapak Ibu. Dan percayalah, Anda insya Allah akan melihat buah hasilnya. Anda tidak akan menghadapi perjuangan ini dengan mudah, sudah pasti. Segampang apapun reward, kualifikasi reward itu, akan selalu ada problem nanti di tengah. Anda akan ketemu masalah. Ibarat seorang petinju, tidak mungkin dia menjadi pemenang tanpa pernah kena pukulan. Pukulan itu pasti mendarat ke Anda. Anda pasti akan kena tonjok di muka Anda. Tapi yang penting adalah Anda kuat bertahan, dan Anda bangun lagi Bapak Ibu. Anda kuat bertahan, dan Anda bangun lagi. Yang penting itu aja. Bertahan. Masalah akan muncul. Suatu saat Anda akan ketemu prospek yang kelihatannya bagus banget, tapi kok udah positif banget, udah mau join, besok gua join. Tidak jadi join besoknya. Di follow up lagi. Minggu depan pun nggak jadi join. Tidak pernah jadi join. Chatting nggak dibalas, telepon udah nggak diangkat. Itu pasti akan terjadi. Kalau Anda mengalami itu baru sekali, dua kali, saya sudah mengalami itu puluhan, ratusan kali saya pribadi.
Kalau ada keluarga Anda yang mungkin nantinya tidak setuju lagi Anda menjalankan piansi, mungkin saja terjadi, dan mungkin itu membuat Anda down. Saya juga mengalami itu, Bapak Ibu. Jadi masalahnya akan selalu ada. Mungkin suatu saat nanti ada kenalan Anda yang mencibir Anda menjalankan, ngapain sih jalanin bisnis jualan kayak gitu, MLM, LMM gitu, ngomongnya juga nggak bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak usah dengerin dia Bapak Ibu. Saya juga udah mengalami hal itu. Banyak sekali orang sukses yang mengalami hal itu Bapak. Apakah Anda akan berhenti ketika ada seorang yang mencibir Anda menjalankan bisnis ini, yang dia sebetulnya nggak tahu bisnis seperti apa ini bisnis kita? Atau ketika Anda tidak kunjung mendapatkan kaki aktif, Anda sudah berjuang sekian minggu, sekian bulan, kok nggak dapat yang aktif? Ada yang join, jalan sebentar, mati lagi. Join, jalan sebentar, mati lagi. Pak, sampai kapan nih saya mau kayak gini? Apakah itu akan membuat Anda berhenti, Bapak Ibu, dari impian Anda, dari goal Anda? Atau bahkan yang lebih parah lagi, Anda sudah punya kaki aktif, downline yang luar biasa, downline terbesar Anda, kaki terbesar Anda, yang Anda yakin dia ini akan menjadi bintang 8 Anda ketika Anda akan menjadi gold line, dan dia akan menjadi gold lion ketika Anda akan menjadi director. Tapi ternyata besok dia menghubungi Anda dan dia cuma chat saja ke Anda, dia bilang, Pak, saya memutuskan berhenti dari bisnis ini. Kayaknya bisnis ini sudah tidak cocok buat saya. Apakah Anda akan berhenti kalau Anda mendapatkan kondisi seperti itu, Bapak Ibu? Saya nggak tahu, tapi yang jelas Tuhan Maha Adil, Allah Maha Adil, dan saya percaya bahwa saat ini adalah saat yang paling tepat buat banyak sekali orang yang memang punya komitmen, punya impian. Jadi fight Bapak Ibu, fight, kita fight sama-sama tahun ini masih hitungan awal tahun, kita fight sampai akhir tahun ini, dan kita akan lihat sama-sama. Saya ingin menyaksikan Anda nanti di akhir tahun, Anda menjadi penerima reward, kita jalan-jalan ke luar negeri sama-sama insya Allah. Anda akan menjadi salah satu penerima reward, maju di panggung, dan suatu saat nanti Anda akan bicara di CPM seperti ini, bukan cuma sebagai seorang gold lion mungkin, bahkan mungkin juga sebagai seorang director, sebagai seorang diamond. Terima kasih sudah mendengarkan, saya doakan kita semua sehat selalu, dan segera sukses mencapai impian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Rizky ya, luar biasa sekali auranya. Wah, ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu ya. Kita tahu ya, kita sudah mendengarkan, luar biasa sekali tahun ini menjadi tahun kebangkitan kita ya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, demikian acara Core Producer Meeting pada malam hari ini Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada support sistem kita One Season, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saya akan menginformasikan pertemuan selanjutnya, yaitu Opportunity Preview Online, hari Sabtu 5 Februari 2022, dengan pembicara pertama Bapak Rizky Mulyawardana. Beliau adalah Diplomatika Informatika. Beliau berada di Jawa Timur, Bapak Ibu. Nah, pembicara yang kedua yaitu Bapak Wilianto. Dengan latar belakang beliau adalah sarjana ekonomi dan direktur perusahaan Springbed, Bapak Ibu. Nah, Bapak Wilianto berada di Riau. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.